Itu adalah malam yang gelap. Badai bergemuruh, dan kilat berzigzag melintasi langit, merobek langit malam sambil mengintimidasi daratan. Sementara badai mengamuk, hujan deras turun. Seolah-olah sungai surga telah mengalir ke bawah saat tetesan hujan terbentuk menjadi tali dan jatuh dari kehampaan. Di tengah badai petir, Xie Jingxuan seperti roh putih. Ujung kakinya dengan ringan menekan tanah yang basah sebelum sosoknya terbang dengan lincah seperti daun willow. Setelah melesat puluhan meter melintasi langit, baru kemudian dia akan jatuh kembali ke tanah sebelum terbang sekali lagi. Cuaca sangat buruk, dan itu jauh di malam hari. Orang-orang langka di semua distrik utama kota persenjataan, dan hampir tidak ada pejalan kaki yang terlihat di jalanan. Bahkan praktisi bela diri sekte luar sekte persenjataan yang bertanggung jawab atas patroli menjadi malas dan santai di bawah hujan yang mengerikan ini. Mereka semua menyembunyikan diri di benteng masing-masing jauh dari hujan. Itu juga mengapa Xie Jingxuan yang melesat melintasi jalan seperti hantu tidak menarik perhatian. Dari waktu ke waktu, dia akan mengangkat kepalanya untuk melihat guntur dan kilat yang menyambar di langit. Sambil memeriksa arah yang dia tuju, dia juga diam-diam mendekati tempat Qin Lai berada. Cara guntur itu jatuh agak mirip dengan saat dia bertarung melawan binatang pemakan jiwa di dalam lembah hutan batu. Tapi dia telah menghilang selama hampir 1 tahun, jadi secara logis dia seharusnya tidak muncul di Armament City. Keraguan keluar dari mata dingin Xie Jingxuan yang jernih. Dia juga berpikir bahwa kecurigaannya sedikit tidak berdasar. Dark Asura Hall ingin mengawal sekumpulan material roh yang berharga ke kota persenjataan dan meneruskannya ke sekte persenjataan. Karena jumlahnya sedikit lebih besar dari biasanya, untuk mencegah kecelakaan di sepanjang jalan, ditambah fakta bahwa dia memiliki bisnis di Armament City, dia telah menerima misinya sendiri dan mengambil alih pengawalan material roh ini. Sudah hampir setahun sejak Qin Lai dan Li Mu meninggalkan kota batu es. Selama periode 1 tahun ini, Xie Jingxuan telah menggunakan jaringan informasi Dark Asura Hall untuk mencari jejak Qin Lai dan Li Mu, tapi sayangnya, belum ada hasil. Yuan Tianya dari Dark Asura Hall juga telah mengatur agar orang-orang melihat ke latar belakang Li Mu dan menemukan informasi apapun tentang dia yang dapat mereka non-stop, tetapi sekali lagi tidak ada kemajuan sama sekali. Seolah-olah Qin Lai dan Li Mu keduanya menghilang ke udara. Tidak ada jejak mereka yang bisa ditemukan. Dia baru saja tiba di kota persenjataan kemarin dan siap untuk beristirahat sejenak sebelum secara pribadi memasuki sekte dalam sekte persenjataan dalam 2 hari. Saat dia sedang menginstruksikan para jenderal bawahannya tentang hal-hal lain, dia tiba-tiba melihat bahwa guntur dan kilat di area tertentu di kota ini bertingkah aneh. Oleh karena itu, roda gigi di kepalanya mulai berputar, dan dia datang sendirian untuk mencari. Mungkinkah dia? Xie Jingxuan mengerutkan kening. Prak-prak. Di dalam halaman, sambaran petir jatuh dari langit sama menyilaukan seperti sambaran petir. Mereka dengan kasar mencambuk tubuh Qin Lai. Seluruh tubuh Qin Lai bersinar dengan listrik seperti permata atau berlian yang berkilauan. Dia bersinar seperti matahari dan bulan di bawah malam yang gelap. Duduk tegak di atas lantai batu dengan ekspresi serius, dia memfokuskan setiap pikiran dan kesadarannya untuk menyalurkan pemberantasan guntur surgawi. Dia telah menyerap semua energi guntur dan kilat yang menghantamnya ke tubuhnya dan kemudian ke lautan rohnya. Di dalam lautan rohnya, ada bola petir berkilau dan cemerlang yang tumbuh semakin keras seolah-olah diremas dan dihancurkan oleh tangan surga. Istana Natal Petir-Petir. Menyaksikan perubahan di dalam lautan rohnya dengan pikirannya, Qin Lai menyedot energi guntur dan kilat dari anggota badan dan tulangnya dan menjeratnya ke bola petir seperti sutra lagi dan lagi. RRR. Suara keras guntur tiba-tiba meraung dari dalam bola petir. Ekspresi Qin Lai bergetar tiba-tiba saat dia langsung membuka matanya. Kesuksesan. Mata Qin Lai sangat terang. Ada banyak garis-garis kecil dari tembakan kilat dari dalam matanya. Dia benar-benar basah kuyup karena hujan lebat, tetapi matanya dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Dan dengan itu, dia menatap langit malam dengan penuh semangat sambil merasakan formasi istana natalnya. Dia sedang menatap sambaran petir yang melesat di langit malam. Menyalurkan pemberantasan guntur surgawi, tubuhnya seperti magnet saat dia menarik lebih banyak petir untuk menembaknya. Dia menggunakan tubuh fananya sendiri untuk menampung energi guntur dan kilat. Setelah waktu yang tidak pasti berlalu, guntur dan kilat perlahan memudar ke 9 langit. Namun, hujan telah tumbuh lebih kuat dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Itu jatuh seolah-olah akan membanjiri seluruh dunia. Tepat ketika dia berhenti dan bersiap untuk berganti pakaian karena hujan, indranya yang sekarang tajam tiba-tiba mendeteksi kekuatan hidup yang kuat menuju ke arahnya. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia segera menyulap seni rohnya untuk mengumpulkan energi dengan Frost Arts. Hanya dalam sekejap, auranya telah mengalami perubahan haluan total.
Seolah-olah seluruh keberadaannya telah berubah secara keseluruhan. Ketika dia menyalurkan pemberantasan guntur surgawi, auranya kukuh dan keras seperti guntur dan kilat. Seolah-olah bisa meledak kapan saja dan menghancurkan semua musuhnya dengan kegilaan yang tiada taraf. Tapi sekarang, ketika dia menyalurkan Frost Arts, seolah-olah dia telah berubah menjadi banyak lapisan es yang tebal. Dingin, gelap, kejam. Auranya, yang mengandung kualitas-kualitas ini, dilepaskan dari tubuhnya dan dengan cepat membekukan tetesan air hujan di dalam halaman. Bahkan tetesan air hujan yang jatuh dari langit telah membeku menjadi kristal es kecil tepat ketika mereka akan mendarat di atas kepalanya. Saat mengenai tubuhnya, terdengar banyak suara pak-pak yang renyah. Lapisan es tipis juga terbentuk di permukaan tubuhnya. Dia, yang wataknya tiba-tiba berubah, berdiri di halaman tanpa sedikit pun emosi di matanya yang dingin sambil menatap atap di depannya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Xie Jingxuan, teriaknya dalam hati. Di tengah hujan lebat di atap di depannya, Xie Jingxuan berdiri dengan bangga sambil mengenakan pakaian putih dengan lingkaran cahaya perak yang mengelilingi tubuhnya. Matanya yang jernih dan dingin menatap begitu saja dan jatuh ke tubuh Qin Lai. Sudah hampir 1 tahun, kedua orang itu bertemu sekali lagi di Armament City di bawah malam hujan ini. Pikiran Qin Lai dengan cepat menjadi tenang. Dia tetap diam dan tidak berbicara juga, hanya mempertahankan konsep esnya saat dia dengan dingin menatap matanya. Tidak, aura di tubuhnya benar-benar berbeda. Mukanya juga beda. Xie Jingxuan menatap sebentar dan menyadari bahwa pemuda di bawah ini berbeda dari Qin Lai yang dia kenal. Rasa dingin sedingin es yang menusuk tulang hampir sepenuhnya berbeda dari aura Qin Lai yang lama. Kedua orang itu terdiam dan saling menatap sejenak. Xie Jingxuan tiba-tiba mengangguk sebelum pergi dengan kilatan cahaya putih. Qin Lai tidak berani untuk bersantai dan terus diam-diam mempertahankan seni frostnya. Setelah waktu yang sangat lama, menunggu sampai di akhirnya bisa memastikan bahwa Xie Jingxuan pasti telah pergi jauh, jauh sekali, baru kemudian dia kembali ke rumah dan berganti pakaian. Dia tidak mengenaliku. Qin Lai tidak yakin. Auranya berbeda, penampilannya juga berbeda. Jelas mereka bukan orang yang sama. Saat melesat melintasi jalan di malam hujan, satu keraguan muncul di matanya. Tapi kenapa dia merasa seperti orang yang sama? Betapa anehnya. 1 jam kemudian, dia kembali ke penginapannya saat ini. Liang Zong dan puluhan jenderal Dark Asura Hall lainnya telah kembali untuk bersembunyi dari hujan saat ini. Setelah melihatnya kembali, sekelompok orang tampak sangat bingung. Mereka tidak tahu kemana Xie Jingxuan pergi selama badai hujan yang begitu besar. Itu saja untuk hari ini. Pergi istirahat. Jika hujan berhenti besok, maka kami akan mengirimkan kumpulan material roh ke Sekte Persenjataan. Pikiran Xie Jingxuan tidak tenang, jadi dia tidak berencana untuk berbicara lebih jauh. Percakapan telah berakhir saat dia berjalan. Bawahan umum Dark Asura Hall-nya membungkuk dan mundur. Liang Zong adalah satu-satunya yang tersisa di dalam rumah saat dia bertanya, "Nona, mengapa Anda tiba-tiba pergi? Pernahkah Anda memperhatikan sesuatu yang salah dari area di mana petir terkonsentrasi secara tidak teratur?" Itu bukan dia. Xie Jingxuan tahu apa yang ditanyakan Liang Zong. Itu adalah seorang pria muda seusianya. Kultivasinya adalah semacam energi es mutlak dan bukan seni roh guntur. Mungkin petir yang terkonsentrasi secara alami di pelintir. Seharusnya tidak ada hubungan dengan pria itu. Liang Zong juga berpikir bahwa itu tidak mungkin dan mengangguk. Dia berkata, Qin Lai telah menghilang selama hampir 1 tahun. Kami dan Yuan Tianya telah mencari jejaknya dan sejauh ini tidak menemukan apa-apa. Sangat tidak mungkin dia akan muncul di Armament City. Cincin spasial di tangan Xie Jingxuan menyala, dan papan pengumpulan roh yang diperkuat melintas ke telapak tangannya yang seperti batu giok. Memotong papan pengumpul roh yang diperkuat di antara 2 jari, dia berkata, "Kita akan pergi ke Flame Volcano besok dan bertanya kepada Master Pengrajin Sekte dalam tentang hal ini. Mari kita lihat apakah mereka mengenali diagram roh di dalamnya." Setelah Tuan Besar Lu melihat ini, dia berkata bahwa 2 diagram roh di dalamnya hanyalah diagram roh pengumpulan roh dasar dan diagram roh penguatan. Namun, itu jauh lebih kompleks daripada pengenalannya sendiri terhadap 2 jenis diagram roh. Dia sangat terkejut, tetapi dia tidak bisa belajar apapun darinya, jadi tidak ada cara untuk mengkonfirmasi identitas atau latar belakang pencipta. Ketika Liang Zong mengingat ekspresi Tuan Besar Lu dari Dark Asura Hall, dia juga diam-diam terkejut. Para pembuat sekte persenjataan jauh lebih hebat dari Tuan Besar Lu. Wawasan dan pengetahuan mereka juga harus jauh lebih unggul. Mungkin mereka bisa mengidentifikasi identitas pencipta dari 2 diagram roh. Saya harap begitu, kata Xie Jingxuan acuh tak acuh. Ada juga Liang Shaoyang itu. Ekspresi Liang Zong menjadi gelap. Akhirnya,
setelah waktu yang lama, penyelidikan kami mengungkapkan bahwa dia adalah dalang sebenarnya di balik masalah itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, dia baru berusia 15 tahun, namun dia sudah sekejam ini dan membuat kita rugi besar. Saya secara pribadi datang ke Sekte Persenjataan untuk mengawal materi roh dan meminta Master Pengrajin Sekte Dalam untuk mengidentifikasi Dewan Pengumpul Roh ini, tetapi tujuan terpenting saya masih untuk membunuh Liang Shaoyang ini. Xie Jingxuan berseru dengan dingin. 3 pengawal bayangan yang hebat dari menara bayangan-bayangan abu-abu, bayangan hitam, dan bayangan darah. Dengan pengecualian Blood Shadow, yang tidak pernah meninggalkan sisi penguasa menara Shadow Tower, Grey Shadow dan Black Shadow seharusnya sudah berada di Armament City. Mereka berdua melindungi Liang Shaoyang dari pertunjukan dan mematuhi perintahnya. Liang Zong mengerutkan kening. Sudah sangat merepotkan untuk berurusan dengan Grey Shadow dan Black Shadow, dan kita harus mempertimbangkan reaksi Sekte Persenjataan juga jika kita ingin membunuh Liang Shaoyang. Dia bukan murid Sekte luar sekarang, tapi jenius berikutnya Sekte Persenjataan. Dia sangat menghormati Master Sekte dan 3 pendeta agung dan dipandang sebagai penerus Master Sekte seperti Tang Siki. Liang Zong menghela nafas. Jika kita membiarkan Sekte Persenjataan tahu bahwa kita telah membunuh Liang Shaoyang, bahwa bukan hanya Anda dan saya yang harus menanggung pengejaran tak berujung tombak darah, Aula Asura Kegelapan juga akan menghadapi balas dendam berdarah Sekte Persenjataan. Nona, harap pertimbangkan kembali ini dengan hati-hati. Tentu saja, kami tidak akan membiarkan Sekte Persenjataan menyadari bahwa kamilah yang melakukannya. Ekspresi Xie Jingxuan juga sedikit berubah ketika dia mendengar Liang Zong mengangkat tombak darah. Dia jelas sangat takut pada tombak darah Sekte Persenjataan juga. Jika kita tidak dapat menjamin rencana itu menjadi sangat mudah, maka akan lebih baik jika kita tidak bertindak sembarangan. Jika tidak, akan sangat merepotkan jika berita itu keluar. Saran Liang Zong lagi, tampaknya tidak terlalu setuju dengan masalah ini. Saya tahu, Xie Jingxuan berkata dengan dingin. Liang Zong menghela nafas di dalam. Melihat bahwa pikirannya teguh, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk dan mundur dengan busur. Keesokan harinya, hujan telah berhenti, langit cerah dan cerah. Qin Lai kembali ke Sekte Persenjataan di pagi hari. Ketika dia tiba di pintu masuk sekte, ekspresinya sedikit bergidik. Hal pertama yang dilihatnya adalah Liang Zong menginstruksikan para jenderal Dark Asura Hall dan memindahkan banyak kotak besar ke sekte luar. Tong Jihua tersenyum di pintu masuk dan berbicara secara sporadis dengan Liang Zong. Ternyata mereka sangat akrab satu sama lain. Selamat siang, Penatua Tong. Qin Lai tiba di pintu masuk dan mengangguk menghormati Tong Jihua dengan ekspresi dingin. Tong Jihua juga mengangguk dan terus berbicara dengan Liang Zong. Dia tidak mengatakan apa-apa padanya. Tubuh Qin Lai dikelilingi oleh udara dingin. Dia melewati antara Liang Zong dan Tong Jihua dan menuju ke dalam Sekte Persenjataan. Dia sengaja menghindari menatap Liang Zong. Liang Zong juga tidak terlalu memikirkannya dan hanya tersenyum, terus berbicara dengan Tong Jihua. Ketika dia masuk ke dalam sekte dan menginstruksikan para jenderal Dark Asura Hall untuk lebih berhati-hati, dia secara tidak sengaja melirik ke belakang Qin Lai. Dia tertegun sejenak. Tiba-tiba, dia menatap punggung Qin Lai lebih saksama saat ekspresinya berubah agak aneh. Punggung ini benar-benar familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Tuan Liang, Tuan Liang. Tong Jihua memanggil dengan lembut. Liang Zong pulih, sedikit mengernyit sebelum tiba-tiba bertanya, siapa pemuda dingin yang baru saja lewat? Dia Qin Bing, murid Sekte Dalam. Dia baru saja mendaki gunung. Tong Jihua menjelaskan dengan sembrono, Penatua Mo Hai adalah orang yang memperhatikannya dan memberitahu dia untuk memasuki Sekte Dalam. Dia adalah makanan pembuka yang baru dipromosikan dan telah lulus ujian yang sama dengan Liang Shaoyang. Dia juga murid kedua yang mendaki gunung selain Liang Shaoyang. Qin Bing. Aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Seharusnya bukan orang yang sama, tapi kenapa punggung mereka begitu mirip? Liang Zong berbisik dan bertanya lagi, dari mana dia berasal? Aku tidak tahu. Tong Jihua sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Liang Zong tertarik pada Qin Lai. Kamu tahu aturan Sekte Persenjataan. Kami biasanya tidak akan terlalu mendalami latar belakang murid yang baru bergabung. Kami hanya menilai mereka berdasarkan bakat mereka, dan selama mereka memilikinya, bahkan jika mereka hanya orang biasa, Sekte Persenjataan akan tetap menerima mereka. Tanpa bakat, tidak peduli seberapa bagus latar belakang mereka, kami tidak akan menerima mereka ke dalam sekte. Liang Zong mengangguk dan tidak melanjutkan bertanya. Dia hanya menyimpannya di belakang pikirannya. Qin Bing, di kaki gunung api, Pan Xuan memarahinya dengan ekspresi dingin, kemana kamu pergi tadi malam?
Saya keluar dari sekte untuk membeli beberapa barang. Aku baru kembali pagi ini, kata Qin Lai. Sebagai murid sekte dalam, kamu tidak diperbolehkan masuk dan keluar dari sekte persenjataan sesukamu seperti murid sekte luar. Setiap murid sekte dalam harus memberitahu saya sebelum mereka meninggalkan sekte. Apakah tidak ada yang mengajarimu tentang ini? Pan Xuan memblokir jalan batu bersama dengan 3 murid sekte dalam lainnya yang mengenakan penampilan kritis. Dia jelas akan menurun dan kebetulan bertemu Qin Lai di antaranya, jadi dia sengaja mencari masalah. Murid sekte dalam bisa naik turun gunung dan sekte luar dengan bebas, tetapi jika mereka ingin keluar dari sekte sepenuhnya, maka mereka harus memberitahu Pan Xuan sesuai aturan. Tapi Tang Siki agak istimewa. Dia adalah orang yang paling berbakat selama 10 tahun terakhir, dan sangat dihormati oleh Mo Hai dan Master Sekte. Ada banyak aturan sekte dalam yang tidak berlaku untuknya. Ketika dia masuk dan keluar dari sekte, dia tidak pernah memberitahu Pan Xuan. Pan Xuan juga tidak berani mengganggunya. Karena dia tidak pernah perlu mematuhi aturan ini, dia tidak menyebutkannya saat menjelaskan aturan sekte kepada Qin Lai. Jadi Qin Lai benar-benar tidak tahu bahwa ada aturan seperti itu. Saya baru saja memasuki sekte dalam dan tidak terbiasa dengan banyak aturan sekte dalam. Saya akan mengingatnya di masa depan. Ekspresi Qin Lai dingin dan nadanya kaku. Begitu dia menjawab, dia segera berjalan ke depan. Dari apa yang saya lihat, Anda sama sekali tidak berniat mengakui kesalahan Anda. Pan Xuan mendengus sekali. Qin Lai mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya untuk menatapnya, lalu, apa yang ingin kamu lakukan, kakak senior? Menurut aturan sekte, Anda harus, kata-kata Pan Xuan tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Tatapannya bergerak melintasi Qin Lai saat rasa hormat muncul di wajahnya. Tolong naik gunung, Nona Xie. Qin Lai berbalik. Xie Jingxuan mengenakan seragam praktisi bela diri putih salju. Ekspresinya keren, dan dia baru saja berjalan dari kaki gunung. Tugas utama Pan Xuan untuk menuruni bukit adalah membimbingnya mendaki gunung. Saat dia melihatnya, dia dengan cepat berhenti memarahi Qin Lai, dan setelah memelototinya sekali, dia pergi dengan 3 saudara junior lainnya, siap untuk memimpinnya. Di kaki gunung, Liang Zong mengarahkan para jenderal Dark Asura Hall untuk membawa material roh. Sebagai pemimpin, Xie Jingxuan tidak perlu repot dengan hal-hal sepele ini, dan berjalan sendiri. Melihat Pan Xuan dan ketiganya telah muncul, dia sedikit mengangguk dan dengan tenang berjalan menaiki gunung. Ketika dia tiba di samping Qin Lai, ada kejutan yang jelas keluar dari matanya. Dia sangat terkejut menemukan bahwa pemuda yang dia lihat tadi malam sebenarnya adalah murid sekte dalam sekte persenjataan. Di tengah Pan Xuan dan tatapan ragu lainnya, dia berhenti di samping Qin Lai dan memfokuskan matanya yang jernih dan dingin. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia tiba-tiba berkata, kamu terlihat seperti seseorang yang aku kenal. Qin Lai mengerutkan kening dan menyalurkan Frost Arts dengan tenang. Auranya sedingin dan setajam puncak es. Tapi kamu mungkin bukan dia, Xie Jingxuan berkata pada dirinya sendiri sekali lagi dan kemudian mengangguk ke Qin Lai sebelum akhirnya melewatinya untuk mendaki gunung. Melihat bahwa dia telah melanjutkan, Pan Xuan juga tidak berani tinggal lama. Dia melepaskan Qin Lai untuk saat ini dan buru-buru memimpin dengan 3 saudara junior lainnya. Mereka dengan hormat tinggal di sisinya dan melepaskan senyum menyanjung. Qin Lai berhenti dan diam-diam mengamati arah yang dituju Xie Jingxuan dan yang lainnya. Ketika dia menyadari bahwa Xie Jingxuan akan pergi ke puncak gunung, ekspresinya sedikit berubah. Puncak gunung adalah tempat Master Sekte dan 3 pendeta besar telah tinggal untuk waktu yang lama. Kecuali orang itu memiliki latar belakang yang luar biasa, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk naik sama sekali. Identitas Xie Jingxuan di Dark Asura Hall mungkin tidak kecil. Kalau tidak, Pan Xuan tidak akan secara pribadi menyambutnya, dan dia tidak mungkin naik ke puncak gunung, pikir Qin Lai dalam hati. Dia kembali ke guanya. Kakak senior Tang, Master Sekte telah memintaku untuk pergi bersamamu ke puncak gunung. Suara Liang Shaoyang datang dari gua Tang Siki. Ini menyebabkan Qin Lai memperhatikan dan menatap ke arah itu dari jauh. Mengerti. Kamu pergi dulu, aku akan datang nanti. Di dalam gua yang tertutup, suara tidak sabar Tang Siki terdengar. Saya baik-baik saja. Aku hanya akan menunggumu sebentar. Liang Shaoyang terus mengejarnya. Apakah aku tidak jelas? Suara marah Tang Siki datang dari dalam gua. Kalau begitu aku akan mengatakan ini lebih langsung. Aku tidak ingin naik gunung bersamamu. Ini karena aku sangat tidak menyukaimu, dan saat aku melihatmu, aku merasa jijik. Anda harus mengerti jika saya mengatakannya seperti ini, bukan? Suaranya yang mengamuk tidak lembut, sehingga beberapa murid sekte dalam di dekat gua dapat dengan jelas mendengarnya.
Lian Rou dan Pang Xixi sama-sama memasang ekspresi terkejut ketika mereka mendengarnya berteriak dan diam-diam muncul dari gua masing-masing. Mereka menyaksikan Liang Shaoyang bersama dengan beberapa murid sekte dalam lainnya. Ekspresi Liang Shaoyang berubah sangat jelek saat tatapannya menjadi gelap. Setelah berdiri beberapa saat, dia berkata, "Saya mengerti." Dia tidak lagi terus memburunya, dan sambil membocorkan aura berbahaya dari tubuhnya, dia naik ke puncak gunung sendirian. Lian Rou terus menatap Liang Shaoyang dan melihatnya perlahan pergi. Kemudian, dia buru-buru bergegas ke gua Tang Siki dan berkata dengan nada rendah, "Ini aku, Siki." Pintu masuk gua terbuka. Tang Siki membiarkan Lian Rou masuk sambil berkata dengan ekspresi dingin, "Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Siki, kamu mungkin membuatnya kesal karena mengatakan hal-hal kasar seperti itu di depan begitu banyak orang." Lian Rou sedikit khawatir saat dia merendahkan suaranya dan berkata, "Metode Liang Shaoyang gelap." Dia tidak takut membunuh Yin Hao dan tidak takut menyerang Qin Bing. Tidak hanya itu, dia dibesarkan di Dark Shadow Tower. Orang seperti itu pasti tidak akan memiliki hati yang terlalu besar. Saya sudah mencoba cara tidak langsung sebelumnya, tetapi dia tidak pernah merespons. Baru-baru ini, saya merasa sangat kesal. Aku tidak peduli dengan perasaannya. Tang Siki tidak peduli. Saya mungkin tidak terlalu suka bertarung, tetapi saya berada di tahap awal alam manifestasi. Segera saya akan menerobos ke tahap tengah. Bahkan jika dia pandai bertarung, dia hanya berada di tahap akhir dari alam pembukaan Natal. Kenapa aku harus takut padanya? Selain itu, ini adalah sekte persenjataan. Mungkin baik-baik saja jika dia bercinta dengan orang lain, tetapi jika dia berani menyerangku, maka Master Sekte dan 3 pendeta besar pasti tidak akan melindunginya. Kamu masih harus berhati-hati, Lian Rou memperingatkannya dengan khawatir. Mengingat ekspresi Liang Shaoyang, dia tidak bisa melepaskannya. Selama aku tidak meninggalkan sekte, dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun padaku. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jangan khawatir, aku akan memperhatikannya. Setelah merapikan pakaiannya sejenak, Tang Siki keluar dari gua. Hari ini, Xie Jingxuan dari Departemen Luar Negeri Dark Asura Hall telah membawa tablet roh. Ada diagram roh yang sangat aneh tertulis di dalam tablet roh. Sebulan yang lalu, Dark Asura Hall telah mengirim surat dengan deskripsi singkat tentang masalah ini. Baik Master Sekte dan Penatua Mo sangat ingin tahu tentang itu dan mengatakan bahwa mereka ingin melihat yang asli, jadi dia mungkin membawanya hari ini. Itu sebabnya Master Sekte meminta Liang Shaoyang dan saya untuk mempelajarinya bersama. Saya mengerti. Lian Rou tampak sedikit iri. Bahkan Pan Xuan tidak memiliki kualifikasi untuk mempelajarinya. Tampaknya Anda dan Liang Shaoyang benar-benar adalah masa depan sekte di hati Master Sekte. Qin Bing, Tang Siki berjalan keluar dari gua. Dia melihat Qin Lai di luar juga pada pandangan pertama dan mendengus, berkata, "Untuk apa kamu di sini?" "Datang untuk melihatku merasa malu. Liang Shaoyang bukan orang baik. Sebaiknya kamu lebih berhati-hati." Qin Lai melemparkan kata-kata itu dan berjalan pergi. "Dia sebenarnya sangat peduli padamu, kan?" Lian Rou tersenyum ringan. "Itu semua kepura-puraan palsu." Tang Siki memasang wajah datar. Tidak ada satu kata pun dari mulut orang ini yang nyata. Bodohnya aku jika percaya bahwa dia benar-benar peduli padaku. Mungkin dia benar-benar tidak memasuki sekte persenjataan untukmu. Bahkan Lian Rou ragu sekarang. Sejak dia memasuki sekte dalam, dia tidak pernah secara proaktif mencarimu. Dia bertindak tertutup sepanjang hari dan selalu mengurung diri di dalam guanya. Tadi malam, selama badai petir, dia benar-benar keluar dari sekte sendirian. Lian Rou menggelengkan kepalanya dengan mata yang aneh. Orang ini sangat aneh. Anda tidak dapat melihat melalui dia, dan Anda tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saudarimu datang. Master Sekte meminta Anda untuk bergegas. Pan Xuan berteriak di tengah gunung. Maka, Tang Siki menghentikan percakapannya dengan Lian Rou dan bergegas ke puncak gunung. Ketika dia melewati Pan Xuan, dia tiba-tiba berkata, "Kamu baru saja melakukannya dengan baik. Anda harus tanpa henti terhadap orang menyebalkan yang tidak tahu malu seperti Liang Shaoyang." Itu teriakan yang bagus. Trio di sampingnya juga menyatakan demikian. Tapi kamu harus lebih berhati-hati. Liang Shaoyang ini telah sombong sepanjang hari sejak dia memasuki sekte dalam. Dia bahkan tidak menempatkan kita di matanya. Pan Xuan berkata dengan hati-hati, orang ini berasal dari menara bayangan gelap, dan dikabarkan bahwa dia telah melakukan misi pembunuhan sejak dia masih kecil. Tangannya berlumuran darah, dan dia mungkin melakukan sesuatu setelah kamu mengalahkannya hari ini. Tang Siki sedikit terkejut. Dia juga tidak menyangka Pan Xuan begitu muak dengan Liang Shaoyang. "Terima kasih atas pengingatmu, kakak senior," katanya dengan serius.
Jika ada masalah, Anda dapat memberitahu saya terlebih dahulu. Jangan khawatir, aku akan berdiri di sisimu. Jika Liang Shaoyang berani menimbulkan masalah, kakak laki-lakimu pasti tidak akan bersikap mudah padanya. Pan Xuan dengan benar berseru. Dipahami. Tang Siki tersenyum ringan sebelum naik gunung seperti bola api. Di aula besar yang bermartabat, Master Sekte Persenjataan Ying Xingyan dan 3 pendeta besar duduk tegak, masing-masing dengan ekspresi serius. Mo Hai dan 6 tetua sekte dalam duduk terpisah di sudut aula dan tampaknya diam-diam menunggu sesuatu. Nona Xie, Master Sekte sedang menunggu di dalam aula. Silakan masuk segera, suara hormat penjaga datang dari luar. Di dalam aula, mata Ying Xingyan dan ketiga pendeta menyala, dan mereka memfokuskan diri. Mo Hai dan 6 tetua sekte dalam tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke pintu. Ekspresi mereka sangat tegas, dan mata mereka menyembunyikan antisipasi mereka. 1 bulan yang lalu, Dark Asura Hall telah mengirim surat. Surat itu telah ditulis secara pribadi oleh Tuan Besar Lu dari Aula Asura Kegelapan, dan subjek surat itu adalah 2 diagram roh dasar. Dia menyatakan bahwa dia tidak bisa memahami 2 diagram roh, tetapi dia merasa itu sangat misterius, jadi dia meminta Sekte Persenjataan untuk melihatnya. Dia menulis efek dari 2 diagram roh, jumlah garis roh yang diperlukan untuk menuliskannya, dan tingkat kecocokannya. Ketika surat itu sampai ke tangan Ying Xingyan, dia mempelajarinya dan berpikir bahwa itu adalah diagram roh yang sangat langka dan kuno. Dia kemudian menyatakan bahwa Sekte Persenjataan sangat tertarik untuk memeriksanya, tetapi mereka harus melihat objek yang sebenarnya. Hari ini, objek sebenarnya secara resmi dikirim ke Sekte Persenjataan. Ying Xingyan sangat mementingkannya, jadi dia mengundang 3 pendeta dan 7 tetua. Agar mereka semua memeriksa keajaiban dari 2 diagram roh. Di bawah tatapan Ying Xingyan dan yang lainnya, Xie Jingxuang berjalan dengan ekspresi menyendiri sambil mengenakan jubah sederhana. Salam Sekte Master, salam sesepuh. Ying Xingyan mengangguk sambil tersenyum dan mengisyaratkan agar dia berjalan di tengah-tengah mereka. Dia kemudian berkata, tolong keluarkan benda itu. Cincin spasial Xie Jingxuan menyala. Papan pengumpulan roh yang diperkuat yang dibuat Qin Lai muncul di tangannya. Sekte Master Ying, tolong periksa. Dia membungkuk sedikit dan mengangkat tablet roh. Kemudian, dia segera mundur ke samping dan duduk untuk diam-diam memeriksa reaksi Ying Xingyan. Ying Xingyan mengambil papan pengumpulan roh yang diperkuat dan berkata dengan santai, ini hanya tablet roh paling dasar, tidak ada yang istimewa dari bahannya, intinya harus ada di dalam, tatapannya terfokus, dan kemudian, secercah cahaya tampak berkedip, melalui matanya. Itu adalah riak jiwa yang sangat jelas yang tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Kesadaran murni yang tak tertandingi mengalir melalui tangannya ke dalam tablet roh. Ying Xingyan memejamkan matanya dan menggunakan pikirannya untuk menjelajah di antara dunia garis roh yang kompleks di dalam tablet roh. Tubuhnya terlihat bergetar sekali. 3 pendeta dan 7 tetua sekte dalam semua memandang Ying Xingyan dengan kaget. Rasa penasaran memenuhi hati mereka. Aula itu begitu sunyi sehingga jika sebuah jarum jatuh, itu bisa terdengar. Bahkan tidak ada napas yang berat. Semua orang memandang Ying Xingyan. Mata tertutup rapat, gemetar Ying Xingyan menjadi lebih jelas. Dia sepertinya tidak bisa mengendalikan kegembiraannya sementara wajahnya berangsur-angsur memerah. Setengah jam kemudian, Ying Xingyan menghela napas dalam-dalam dan kemudian dengan sungguh-sungguh menyerahkan tablet roh itu kepada kepala pendeta, yang juga gurunya, Luo Zichang. Dia berkata, lihatlah. Rambut Luo Zichang benar-benar putih, dan wajahnya layu. Ketika dia mengambil tablet roh, dia juga memeriksanya dengan serius. Diagram kuno, serunya dan bergetar setelah segumpal kesadaran pikirannya memasukinya. Semua pendeta dan tetua menjadi bersemangat setelah mendengar ini. Mata mereka semua terbakar ketika mereka melihat tablet roh kecil. Tablet roh kecil itu berpindah dari tangan satu pendeta ke pendeta lainnya, lalu ke penatua Mo Hai, dan akhirnya turun ke penatua lainnya. Semua orang bergiliran memeriksanya. 4 jam kemudian, papan pengumpulan roh yang diperkuat kembali ke tangan Ying Xingran. Pada saat ini, wajahnya pucat, seolah-olah dia telah mengeluarkan upaya mental yang besar, dan suaranya jelas lemah. Semua orang telah melihat ini, apakah ada yang ingin kamu katakan? Xingran, kembali dan istirahat dulu, kata Luo Zichang prihatin. Ying Xingran menggelengkan kepalanya. Kulitnya tidak baik, tetapi matanya bersemangat. Tidak masalah, aku baik-baik saja. Semuanya, ungkapkan pikiranmu. Dia melihat orang lain. Ini jelas merupakan diagram kuno. Nada bicara pendeta kedua Fang Qi pasti. Ini adalah diagram kuno. Pasti diagram kuno. Tidak mungkin salah. Semua orang menyuarakan pendapat mereka. Ahai,
Pikiranmu. Ying Xingyan menatap Mo Hai dengan mata cerah. Mo Hai juga mengangguk, satu adalah diagram pengumpulan roh, yang lainnya adalah diagram amplifikasi. Keduanya adalah diagram paling dasar, tetapi keajaiban dan kerumitannya jauh melampaui pengetahuan kita dan lebih menakjubkan daripada diagram pengumpulan roh dan penguatan yang dimiliki sekte persenjataan kita. Mereka mengatakan bahwa diagram roh paling kuno berasal dari hukum dunia dan mengandung makna prinsip-prinsip tertinggi, yang mengandung esensi alam semesta. Dia mengangkat kepalanya dan melihat semua orang di aula, lalu melanjutkan, diagram roh itu dipahami oleh para ahli yang kuat selama zaman kuno dengan mengamati terbit dan tenggelamnya matahari dan bulan, pergerakan bintang-bintang, dan semua jenis bintang, perubahan duniawi. Hanya diagram roh misterius semacam itu yang dapat membuat diagram roh terkuat dan memberikan peringkat tinggi pada artefak roh. Ying Xingyan, para pendeta, dan para tetua menjadi bersemangat ketika mereka mendengar ini, dan mereka bisa melihat kegembiraan di mata satu sama lain saat mereka saling memandang. Sayang sekali bahwa dua diagram roh kuno di tablet roh ini adalah yang paling dasar dan itu hanya diagram. Kami tidak dapat memperoleh metode penulisan yang sesuai. Kita tidak dapat mengetahui berapa banyak energi roh yang perlu ditambahkan ke setiap garis roh. Mo Hai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, kami secara alami tidak memiliki cara untuk benar-benar memahami keajaiban dari dua diagram kuno ini. Saat kata-kata ini diucapkan, semua pendeta dan tetua sekte persenjataan memiliki ekspresi sedih. Tetapi mungkin kita dapat memahami sesuatu yang unik melalui pengamatan seperti halnya orang yang benar-benar memiliki bakat dan pemahaman dapat menemukan keajaiban pola pada pilar pola roh, saran Ying Xingran. Saat dia berbicara, Liang Shaoyang dan Tang Siki muncul di sudut aula satu demi satu. Keduanya kaget ketika melihat para peserta dan tidak berani berbicara. Mereka berdiri diam di sudut dan mendengarkan. Nona Xie, tolong, dari mana Anda mendapatkan tablet roh ini? Bisakah kamu menemukan orang yang membuat ini? Tatapan Luo Zichang membara saat dia menatap Xie Jingxuang dan berkata, sekte persenjataan kami berharap untuk menemukan orang ini dan mengundang mereka masuk. Seluruh sekte akan dengan hormat menyambutnya. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang orang yang membuat ini. Alis Xie Jingxuan berkerut saat dia berkata dengan tenang, dia dipanggil Limu. Limu dari kota batu es itu. Limu, Ying Xingran, para pendeta, dan tetua sekte persenjataan semuanya memiliki ekspresi terkejut. Jadi itu dia, ini dia. Limu ini adalah orang yang luar biasa. Ying Xingran menghela nafas, sayang sekali dia menghilang selama lebih dari setahun. Tidak ada yang tahu asal-usulnya, sayang sekali. Nama Limu sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. Orang yang dapat menyebabkan aula pertama dari aula Asura kegelapan menelan amarahnya sudah menjadi legenda. Legenda yang telah menghilang secara misterius. Kami dari Dark Asura Hall juga menginginkan informasi tentang dia dan berharap kamu dapat menggunakan papan pengumpulan roh yang diperkuat ini untuk menentukan asal dan identitasnya. Xie Jingxuan tiba-tiba berdiri dan membungkuk sedikit ke arah Ying Xingran. Tapi sepertinya kamu tidak bisa membantu kami jadi tolong kembalikan tablet roh itu kepadaku. Nona Xie, tablet roh ini tidak banyak berguna bagimu, tetapi ini sangat penting untuk sekte persenjataan kami. Ying Xingran mencengkeram tablet roh dengan erat dan berteriak rendah, kutip hargamu. 2 cincin spasial. Xie Jingxuan sepertinya sudah siap dan langsung menjawab. Liang Shaoyang dan Tang Siki terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wanita berpakaian putih seolah-olah mereka terkejut bahwa dia berani menyebutkan harga yang begitu tinggi. Itu hanya tablet roh, dan dia berani menuntut 2 cincin spasial. Apakah dia tidak tahu nilai cincin spasial? Liang Shaoyang dan Tang Siki menggelengkan kepala. Mereka merasa bahwa Xie Jingxuang terlalu naif dan tidak tahu betapa sulitnya menempa cincin spasial. Sepakat. Anehnya, Ying Xingran segera setuju dan dengan tegas berkata, sebelum kami menyelesaikan transaksi ini, 2 cincin spasial akan dikirimkan kepada Anda. Xie Jingxuan mengangguk puas, membungkuk, dan kemudian berjalan langsung keluar dari aula. Ying Xingran mencengkeram papan pengumpulan roh yang diperkuat. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, di dalam sekte, hanya Ahai, Siki, dan Shaoyang yang telah memahami sesuatu dari 12 pilar pola roh, jadi dalam hal bakat, kalian bertiga adalah yang paling menonjol. Tablet roh ini bertuliskan diagram kuno. Ini akan diberikan kepadamu, Ahai. Anda akan mencoba memahaminya terlebih dahulu, lalu biarkan Shaoyang dan Siki juga mencoba melihat apakah ada yang bisa dipelajari dari ini. Ini akan menjadi masalah sampingan. Jika Anda bisa mendapatkan sesuatu, itu akan sebanding dengan nilai dari 2 cincin spasial. Itu benar, apa yang kamu lakukan itu benar.
Master Sekte itu bijaksana. 3 pendeta dan para tetua menyuarakan pikiran mereka. Mo Hai mengambil tablet roh dan menarik napas dalam-dalam. Di bawah tatapan penuh harap, dia berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Siki, ini adalah artefak roh yang perlu kamu tempa. Mereka telah dipesan khusus oleh para komandan dari Dark Asura Hall. Penatua kedua Tan Dongling datang ke Gua Tang Siki dan menyerahkan daftar padanya. Dia berkata, total, 6 artefak. Cobalah untuk membuat semuanya di Profound Grade 1. Sebagian besar materi roh yang diperlukan telah dikirimkan oleh Dark Asura Hall. Sekte ini memiliki hampir semua sisanya. Aku melihat-lihat, ada sekitar 5 jenis bahan roh yang tidak dimiliki sekte tersebut. Anda dapat mengirim seseorang untuk memanennya. Cobalah untuk memulai sesegera mungkin. Kenapa aku? Tang Siki bertanya saat dia mengambil daftar itu. Dari semua murid sekte dalam, tingkat keberhasilanmu adalah yang tertinggi, dan tingkat artefak yang kamu tempa adalah yang terbaik. Kami akan sibuk menempa cincin spasial dan tidak punya waktu untuk memalsukan 6 artefak roh ini, jelas Tang Dongling. Kamu juga tahu betapa sulitnya memalsukan cincin spasial. Old Mo juga harus mempelajari diagram kuno itu, dan karena tubuh Master Sekte tidak tahan, hanya ada kita. Saya mengerti, jawab Tang Siki tanpa daya. Jangan khawatir, setelah tingkat artefak roh keluar, kami tidak akan berhemat pada poin kontribusimu. Tan Dongling menghibur. Baiklah, aku akan membuatnya. Sungguh, saya harus menurunkan peringkat. Kalian benar-benar tidak ingin saya menggunakan keterampilan saya yang sebenarnya. Tan Dongling pergi dengan senyum canggung. Setelah dia pergi, Tang Siki berpikir sejenak di dalam gua. Ekspresinya tiba-tiba berubah seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, berjalan keluar dari gua, Tang Siki menuju ke gua Qinlai. Tang Siki berkata, saudara muda Qin, apakah kamu di dalam? Aku di sini. Qinlai membuka pintu gua dan mengizinkannya masuk. Di sudut selatan gua di bagian tebing yang terangkat, ekspresi Liang Shao yang gelap saat dia melihat dari kejauhan saat Tang Siki memasuki gua Qinlai. Matanya sangat membunuh. Berbalik, dia terjun menuruni gunung seperti burung dan dengan cepat mendarat di dasarnya. Dengan wajah dingin, dia melewati alun-alun dan berjalan ke depan, dan tak lama setelah itu, dia berjalan keluar dari gerbang sekte persenjataan. Lihat permintaannya dulu. Di dalam gua, Tang Siki melewati daftar penempaan artefak yang diberikan Tan Dongling padanya kepada Qinlai. Kemudian, dia mulai berjalan santai di dalam gua. Matanya yang cerah berkeliaran di mana-mana saat dia mengamati tungku di gua dan bahan-bahan roh di atas lemari, mencoba menentukan apakah Qinlai telah menempa baru-baru ini. Setelah beberapa saat, dia tampak kecewa. Dilihat dari tungku dan bahan di sekitarnya, Qinlai mungkin belum benar-benar memulai. Mengapa kamu ingin aku melihat ini? Qinlai tidak mengerti. Saya ingin Anda membantu saya menempa ini bersama-sama. Tenang, saya akan memberikan sebagian dari poin kontribusi kepada Anda. Tang Siki tidak lagi melihat sekeliling saat dia berbalik dan menatap Qinlai dengan mata berkilauan, berkata, karena kamu juga seorang ahli, kamu seharusnya tidak memiliki masalah menempa artefak roh ini sekarang, kan? Permintaan Tan Dongling adalah untuk memastikan bahwa keenam artefak roh dikendalikan di tingkat 1 yang mendalam. Dia ingin menjelaskan dengan tepat apa peringkat pengrajin Qinlai melalui persyaratan kelas artefak roh. Ini adalah masalah yang telah mengganggunya untuk waktu yang sangat lama. Aku mungkin tidak bisa membantumu. Qinlai mengerutkan kening. Kamu tidak bisa, atau kamu tidak mau? Tang Siki menatap matanya. Aku tidak bisa, kata Qinlai sambil menggelengkan kepalanya. Saya hanya tahu prasasti diagram roh paling dasar, dan saya tidak memiliki pengalaman dalam menempa artefak roh kelas mendalam. Saya benar-benar tidak memiliki keterampilan untuk membantu Anda dengan ini. Betulkah? Tang Siki sedikit tidak percaya. Saya dapat membantu Anda memalsukan artefak, tetapi Anda harus melakukan langkah terakhir yaitu, menulis diagram roh sendiri, kata Qinlai. Tang Siki tampak terkejut ketika dia bertanya, apa peringkat seorang seniman? Aku sendiri tidak tahu, jawab Qinlai ragu-ragu. Sebelum saya datang ke sekte persenjataan, saya tidak pernah secara formal belajar cara memalsukan artefak. Saya hanya berlatih menulis tablet roh terlebih dahulu dan tidak benar-benar belajar cara memalsukan arti saya mengatakan yang sebenarnya. Melihat kejutan mewarnai keseluruhan wajah Tang Siki, dia tidak punya pilihan selain berbicara lebih keras untuk menekankan maksudnya. Mata indah Tang Siki berputar, dan tiba-tiba, senyum cerah muncul di wajahnya yang baru saja serius. Melihat Qinlai bertingkah sedikit malu, suasana hatinya tiba-tiba menjadi jauh lebih baik. Keriting menarik terangkat dari sudut bibirnya saat dia tersenyum, berkata, jadi kamu benar-benar tidak berbohong padaku.
Sama seperti yang kamu katakan beberapa hari yang lalu, bahwa kamu hanya belajar cara menulis diagram roh dan tidak pernah benar-benar belajar cara memalsukan artefak. Qin Lai menjawab dengan sedih, itu benar. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah dia memastikan bahwa Qin Lai tidak berbohong padanya, seolah-olah awan gelap di hatinya telah dibersihkan dalam sekejap. Perasaannya berubah cerah dalam sekejap. Senyum memabukkan sekali lagi menyebar di wajahnya yang cantik. Seluruh dirinya tampaknya dipenuhi dengan semangat tinggi. Sudahlah, saya kira saya akan memaafkan Anda tentang masalah sejak saat itu. Qin Lai sedikit bingung. Dia tidak yakin persis untuk apa Tang Siki memaafkannya. Dia tidak ingat menyinggung perasaannya sama sekali, bukan? Jadi bagaimana? Pengampunan, ini muncul. Qin Lai menggelengkan kepalanya di dalam. Dia menyadari bahwa dia masih belum bisa memahami pikiran seorang wanita. Dia sama sekali tidak tahu apa arti kata-kata sesekali seorang wanita. Baik, maka Anda hanya akan membantu saya dengan menempa artefak. Saya akan menyelesaikan langkah terakhir dan menuliskan diagram roh. Tang Siki penuh dengan senyuman. Kami masih kekurangan beberapa material spirit. Sekte baru saja kehabisan stok, jadi kita harus berhenti di sini hari ini. Besok, kamu akan pergi bersamaku ke kota untuk membeli semua material roh yang hilang. Oh, Qin Lai mengangguk. Kemudian, berpura-pura ceroboh, dia bertanya, apa sebenarnya yang diminta sekte guru untuk kalian kumpulkan? Untuk tablet roh. Sebuah tablet roh yang disebut papan pengumpul roh. Perasaan Tang Siki lebih baik, jadi, kotak kata-katanya juga telah dibuka saat dia mulai menjelaskan segala sesuatu tentang papan pengumpul roh. Dua diagram kuno di dalamnya, dan permintaan Xie Jingxuan dengan sangat rinci. Ketika dia selesai, dia sedikit marah. Itu hanya tablet roh dengan diagram kuno tertulis di atasnya. Karena tidak ada cara untuk memahami energi roh yang digunakan untuk menuliskan garis-garis roh, bahkan jika mungkin untuk melihat bagian dalam diagram dengan secercah kesadaran pikiran, tidak ada cara untuk mempelajarinya. Tapi Sekte Master sebenarnya telah menyetujui permintaannya dan setuju untuk menukarnya dengan dua cincin spasial. Ini tidak bisa dipercaya. Qin Bing, apakah Anda mendengarkan saya? Tang Siki tiba-tiba mengerutkan kening. Dia memperhatikan bahwa ekspresi Qin Lai telah berubah sangat aneh ketika dia menyebutkan papan pengumpul roh, dan ketika dia mendengar bahwa Xie Jingxuan telah menukarnya dengan dua cincin spasial, seluruh tubuhnya bahkan bergidik sekali, seolah-olah dia sangat terkejut di dalam hatinya. Aku mendengarkan. Qin Lai menarik napas dalam-dalam dan pulih dari keterkejutan besar. Saya hanya benar-benar terkejut. Itu hanya tablet roh, bagaimana bisa bernilai dua cincin spasial? Cincin spasial jarang terjadi, oke. Bahkan saya tidak memiliki kualifikasi untuk memalsukan mereka. Hanya tetua sekte dalam dari sekte persenjataan kami yang memiliki kemampuan untuk memalsukan barang-barang ini. Tang Siki sangat setuju. Mungkin karena diagram kuno terlalu langka saat ini. Saya harus bisa mendapatkannya dari tetua yang hebat dan melihatnya sendiri beberapa waktu kemudian. Saya juga ingin melihat apa yang istimewa tentang itu, bagaimana itu sangat berharga untuk diperhatikan dari Master Sekte, 3 pendeta, dan 7 tetua. Qin Lai tidak lagi mengatakan hal lain. Dia masih tenggelam dalam keterkejutan yang dalam. Saat ini, dia diganggu dengan begitu banyak penyesalan sehingga dia bisa mati. Pada saat itu dia hanya menjual papan pengumpulan roh amplifikasi ke Xie Jingxuan hanya dengan 5 batu roh tingkat 1 yang mendalam. Pada saat itu dia bahkan berpikir itu mahal. Tapi dia tidak bisa membayangkan bahwa Xie Jingxuan akan dapat menukarnya dengan 2 cincin spasial setelah membawanya ke sekte persenjataan. Sepertinya 4 diagram roh di dalam orb penekan jiwa jauh lebih berharga daripada apa yang disebut diagram roh sekte persenjataan. Saya harus sangat berhati-hati di masa depan. Tuan Muda, di distrik utama bumi, api, air, dan angin di distrik air kota persenjataan, Liang Shaoyang tiba di sebuah rumah terpencil. Saat dia masuk, ada banyak praktisi bela diri dengan tatapan gelap memberi hormat padanya. Ekspresi Liang Shaoyang dingin. Dia berjalan ke ruang rahasia di belakang rumah dan mengguncang bel khusus. Tidak lama kemudian, 2 pria kurus setengah bayam muncul seperti hantu di hadapannya. Sosok mereka terbentuk sedikit demi sedikit, dan butuh beberapa detik sebelum mereka benar-benar menjadi solid. Salam, Tuan Muda, kata keduanya dengan hormat setelah berlutut dengan satu lutut. Rencana kita harus berubah. Liang Shaoyang perlahan mengendalikan emosinya dan menatap 2 penjaga bayangan besar, bayangan abu-abu dan bayangan hitam. Dia menarik kesombongannya yang biasa dan berkata, akan sangat sulit bagiku untuk mengendalikan Tang Siki. Karena jalan ini tidak bisa dilewati, maka kita tidak punya pilihan selain beralih ke yang baru. Ada cahaya aneh yang mengalir di wajah Grey Shadow dan Black Shadow.
Hal ini menyebabkan wajah mereka menjadi buram dan tidak bisa dikenali. Mereka memandang Liang Shaoyang dan tidak memotongnya, menunggu perintah mereka selanjutnya. Rencana ayah adalah agar aku mengadili Tang Siki, dan setelah dia mengambil alih posisi Master Sekte, untuk mengendalikan sekte persenjataan dari bayang-bayang melalui dia. Liang Shaoyang menjadi tenang saat pikirannya dengan cepat menjadi jernih. Sekarang, kita bisa mengubah rencana itu. Karena saya juga telah memicu reaksi dari pilar pola roh dan menjadi calon Master Sekte masa depan, begitu Tang Siki mati, tidak akan ada yang tersisa untuk bersaing dengan saya. Lalu, aku bisa naik ke tahta Master Sekte secara langsung. Anda ingin menyerang Tang Siki, Tuan Muda? Grey Shadow bertanya dengan suara serak. Ya, awasi dengan cermat pintu masuk Sekte Persenjataan. Dia harus pergi keluar untuk membeli bahan roh segera. Aku ingin dia mati di luar Sekte Persenjataan. Ekspresi Liang Shaoyang dingin dan brutal. Sebagian besar ahli tombak darah beroperasi di dalam sekte persenjataan dan daerah sekitarnya. Perhatikan ketika Anda bertindak, dan menjauhlah dari pintu masuk sekte persenjataan sebanyak mungkin. Dipahami. Grey Shadow dan Black Shadow mundur dengan tenang. Jika aku tidak bisa mendapatkanmu, maka aku mungkin juga menghancurkanmu. Saya tidak akan merasa tidak nyaman ketika saya melihat Anda kemudian. Seru Liang Shaoyang dengan dingin dengan nada rendah setelah kedua orang itu menghilang. Dia hanya tinggal sebentar sebelum pergi dengan tenang lagi. Dengan itu, dia kemudian kembali ke sekte persenjataan dengan sangat cepat. Di sisi lain kota persenjataan, Liang Shaoyang telah pergi ke sebuah rumah di distrik air. Itu seharusnya menjadi markas Shadow Tower di sekte persenjataan. Bayangan abu-abu dan bayangan hitam seharusnya bersembunyi di dalamnya. Saat Xie Jingxuan kembali, Liang Zong dengan cepat melaporkan temuan terbaru. Saya telah mengikutinya sepanjang jalan dan melihatnya memasuki rumah. Seharusnya ada jalan rahasia di dalam rumah itu karena aku tidak melihatnya berjalan keluar. Namun, saya baru saja mengkonfirmasi bahwa dia telah kembali ke sekte persenjataan. Dia seharusnya muncul di sisi lain jalan melalui jalan rahasia bawah tanah dan melarikan diri dariku sebelum pergi dari lokasi lain. Kamu punya konfirmasi di lokasi. Mata Xie Jingxuan menjadi dingin. Tidak ada kesalahan, Liang Zong mengangguk. Sangat bagus. Ada niat membunuh yang mengerikan di dalam mata Xie Jingxuan yang jernih dan dingin. Kami tunggu. Kami akan menunggu sampai dia menggunakannya lain kali. Akan lebih baik jika kita bisa bertindak di malam hari, dan kita akan membunuh semua orang di dalam rumah dan tidak membiarkan seorang pun hidup. Kita tidak boleh membiarkan sekte persenjataan memiliki pengaruh apapun. Jika berita itu lolos, dan sekte persenjataan menyadari bahwa kitalah yang melakukannya, maka kita mungkin tidak dapat meninggalkan kota persenjataan, kata Liang Zong dengan sungguh-sungguh. Lanjutkan menonton pintu masuk sekte persenjataan. Ketika Liang Shaoyang keluar, saya ingin segera tahu, perintah Xie Jingxuan. Hari berikutnya, Tang Siki tiba di Gua Qinlai pagi-pagi sekali saat dia berteriak, Qin Bing, ikut aku jalan-jalan hari ini. Oh, Qinlai membuka pintu masuk gua dan berjalan menuruni gunung bersamanya. Haruskah kita memberitahu kakak senior pertama? Dia tidak bisa mengganggu bisnis saya. Abaikan saja dia. Tang Siki mengenakan jubah mewah berwarna merah tua. Sudut roknya dihiasi dengan bunga api, dan ketika dia menggerakkan pinggangnya, nyala api di sudut roknya akan menari-nari seolah-olah terbakar habis-habisan. Itu seperti bisa mengeluarkan keinginan gelap dalam hati seseorang, menyebabkan orang merasa panas dan terganggu. Kakak senior Tang, kakak muda Qin, apakah kalian akan pergi ke kota? Lian Rou bertanya dengan heran setelah melihat keduanya. Ya, kita akan membeli beberapa material roh dan membantu orang-orang dari Dark Asura Hall untuk memalsukan beberapa artefak roh. Tang Siki tersenyum riang, bagaimana kabar Yi Yuan akhir-akhir ini? Saya tidak melihat Anda mencarinya selama beberapa hari terakhir. Siapa yang tahu kemana orang menyebalkan itu pergi? Lian Rou mengutuk dengan nada rendah. Dia mungkin telah memasuki ujian Blood Spear, sela Qinlai. Tombak darah. Ekspresi Tang Siki dan Lian Rou sedikit bergetar sebelum mereka mengangguk. Mereka tidak mengatakan apa-apa tetapi tampaknya sangat terkejut. Ketika mereka tiba di alun-alun di kaki gunung, Lian Rou pergi ke tetua sekte luar untuk menanyakan beberapa hal. Sementara itu, Qinlai dan Tang Siki telah tiba di pintu masuk dan keluar dari sekte bersama. Ada banyak orang yang menjual material roh di sepanjang jalan sekte persenjataan. Saat mereka melihat seseorang dari sekte persenjataan keluar, mereka akan mengelilingi orang itu dan mengiklankan produk mereka. Ketika Tang Siki dan Qinlai keluar, ada banyak orang seperti itu yang dengan penuh semangat berjalan ke depan dan berteriak tentang beberapa bahan roh berharga yang mereka miliki, berharap bahwa mereka akan dipilih oleh orang-orang dari sekte persenjataan.
Salah satu dari mereka, dengan wajah normal, bercampur di tengah kerumunan. Ketika dia melihat Tang Siki dan Qin Lai keluar bersama, dia tidak hanya tidak naik dan mengelilingi mereka, dia bahkan mundur tiba-tiba. Dia hanya melihat keduanya bergerak menjauh dari jauh. Armament City dibagi menjadi 4 distrik besar, distrik bumi, api, air, dan angin. Setiap distrik memiliki banyak jalan dan toko perdagangan material roh. Di perbatasan kota persenjataan adalah 5 faksi Black Iron utama, Dark Asura Hall, Seven Fins Valley, Dark Shadow Tower, Purple Mist Sea, dan Cloud Sky Mountain serta lusinan faksi Limestone. Semua faksi ini memiliki markas di kota persenjataan yang bertanggung jawab untuk menjual bahan roh yang tidak mereka butuhkan dan membeli obat dan pil roh yang mereka butuhkan. Armament City dibentuk dari semua jenis toko material spirit. Hampir semua bahan dan pil roh kelas umum dan mendalam dan semua jenis artefak roh kelas umum dapat dibeli di kota persenjataan. Sebagai pemiliknya, Sekte Persenjataan mengetahui keadaan semua jalan perdagangan besar di 4 distrik serta punggung tangan mereka. Sangat mudah untuk menemukan bahan roh. Di depan menara bisnis yang disebut Jantung Bumi Besar, Qin Lai dan Tang Siki tiba-tiba muncul dan menyebabkan para karyawan berteriak kaget. Jubah pengrajin Qin Lai dan Tang Siki memiliki lencana kecil dari tungku peleburan yang unik untuk murid sekte dalam dari Sekte Persenjataan. Kamu adalah murid sekte dalam Sekte Persenjataan. Seseorang mendatangi mereka dengan ekspresi hormat. Tolong tunggu, saya akan meminta pemiliknya untuk datang. Terima kasih, Tang Siki tersenyum cerah. Karyawan pria di menara merasakan interior tiba-tiba menyala. Ekspresi mereka mabuk seolah-olah mereka terlalu banyak minum. Kamu terlalu sopan, terlalu sopan. Wajah orang itu merah padam saat dia membungkuk dan pergi. Ini adalah toko yang telah didirikan Cloud Sky Mountain. Tempat itu adalah penghasil yang baik dari semua material roh tipe bumi. Kami pasti dapat menemukan magnet bumi yang tidak kami miliki di sini. Tang Siki sudah lama terbiasa dengan tatapan membara dari laki-laki di sekitarnya. Dia tersenyum sambil menarik kursi empuk dan duduk. Dia kemudian mengangguk ke kursi lain dan menunjuk Qin Lai untuk juga duduk. Qin Lai secara alami duduk. Saudari junior Pang Xixi dibesarkan di Cloud Sky Mountain dan sangat terampil dalam menempa artefak roh tipe bumi. Oh, benar, Pang Feng di sekte luar adalah saudara laki-laki Pang Xixi. Dia juga tinggal di Cloud Sky Mountain sebelumnya, Tang Siki memperkenalkan sambil tersenyum. Mendengar dia berbicara tentang Pang Xixi dan Pang Feng, para karyawan yang datang dari Cloud Sky Mountain semuanya memiliki ekspresi kagum. Pang Xixi dan Pang Feng memiliki ketenaran di Cloud Sky Mountain saat ini. Sebelum mereka bergabung dengan Sekte Persenjataan, Pang Feng telah menjadi bintang di kalangan generasi muda, dan hampir semua pemuda mengetahui kekuatan Pang Feng. Apakah itu Nona Tang Siki? Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya yang agak gemuk datang sambil tersenyum. Magnet bumi sudah disiapkan dan akan segera tiba. Terima kasih, Tang Siki tersenyum dan mengangguk. Itu yang harus kita lakukan. Sikap orang parubaya itu menjilat ketika dia berkata, apakah Anda ingin teh atau minuman keras? Itu tidak perlu. Kami akan pergi setelah mendapatkan magnet bumi. Tang Siki menolak dengan lembut. Oh, jadi begitu. Itu bagus, itu bagus. Beberapa menit kemudian, 2 karyawan bergerak di atas beberapa batu berwarna tembaga. Ketika bebatuan muncul, banyak artefak logam di sekitarnya bergetar. Magnet bumi memiliki daya tarik yang kuat terhadap biji logam dan merupakan bahan roh tingkat 4 yang sangat langka, salah satu barang langka yang sulit dibeli. Baik, Tang Siki berdiri dan berjalan di sebelah magnet bumi. Tangannya meraih udara. Cahaya hijau terang datang dari cincin spasial di jarinya dan menutupi magnet bumi. Di bawah tatapan Qin Lai, magnet bumi perlahan menyusut dan kemudian menghilang ke dalam cincinnya. Cincin spasial, mereka benar-benar hebat, pikir Qin Lai. Ayo pergi dan mengunjungi tempat yang lebih menarik. Tang Siki tersenyum pada Qin Lai dan kemudian berkata, setelah beberapa hari, seseorang dari sekte luar akan datang dengan pembayaran. Tidak masalah, tidak masalah. Pemilik toko membungkuk ketika dia melihat mereka pergi. Kenapa dia seperti itu? Qin Lai bertanya dengan bingung setelah mereka keluar dari pintu. Kami adalah murid sekte dalam. Tang Siki berjalan ke salah satu sisi jalan. Setiap murid sekte dalam akan menjadi seniman sejati di masa depan. Anda perlahan akan mempelajari kekuatan seorang ahli dari sekte persenjataan di negeri ini. Saat mereka berbicara, dia dan Tang Siki datang ke jalan yang sibuk. Jalannya tidak lebar, dan kedua sisinya dipenuhi kios-kios. Banyak praktisi bela diri yang mengenakan berbagai set pakaian duduk di depan kios mereka. Beberapa memiliki ekspresi acuh tak acuh dan diam, beberapa sangat antusias dan berseru nilai dari apa yang mereka jual kepada praktisi bela diri yang lewat.
Banyak batu aneh, kristal, toples obat, dan artefak roh dengan tingkat yang tidak diketahui ada di setiap kios. Banyak praktisi bela diri dari berbagai peringkat berjalan di jalan perdagangan ini. Beberapa orang memilih bahan roh sementara yang lain duduk dan menjual apa yang mereka miliki. Saya keluar kali ini terutama karena saya ingin mengunjungi tempat ini. Terkadang, jika keberuntungan saya bagus, saya dapat menemukan hal-hal baik di sini. Memasuki jalan yang ramai dan keras ini, Tang Siki tiba-tiba menjadi waspada. Matanya tampak berkedip saat dia melirik material roh di jalan. Jalan perdagangan bebas. Qin Lai bertanya dengan tidak percaya diri. Ini jalan perdagangan bebas, Tang Siki tersenyum. Free Trade Street berada di antara distrik bumi dan api. Jalan ini tidak terlalu lebar, tapi cukup panjang. Praktisi bela diri manapun dapat mendirikan kios di sini dan menjual materi roh dan obat-obatan yang tidak mereka butuhkan. Mereka juga bisa membeli bahan roh yang mereka butuhkan karena harganya biasanya 10 hingga 20% lebih rendah dari toko formal. Tentu saja, karena kekacauan itu, mungkin ada masalah dengan pil roh yang dibeli di sini. Di sini, tidak ada yang menjamin. Melakukan transaksi tergantung pada keberuntungan dan juga mata seseorang. Begitu transaksi ditutup, jika ada yang merugi, mereka hanya bisa menelannya. Burung hantu. Qin Lai tiba-tiba berseru rendah. Ada 7 burung hantu dalam sangkar di kios praktisi bela diri di depan. Dia berteriak keras dan ingin menjualnya dengan harga 100 batu roh tingkat 1 yang mendalam. Burung hantu hanya bisa ditangkap di Nether Battlefield. Jenis burung ini dapat digunakan untuk mengintai di udara, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan menyerang, jadi harganya tidak mahal. Tang Siki melihat minatnya dan menjelaskan, binatang Nether yang mendalam juga merupakan binatang roh tingkat rendah dari medan perang Nether, tetapi harganya jauh lebih mahal daripada burung hantu. Seekor binatang Nether yang mendalam bernilai setidaknya 1000 batu roh tingkat 1 yang mendalam dan 10 kali lebih mahal daripada 7 burung hantu ini. Profound Nether Beast bisa berlari seperti angin dan sangat berguna bagi praktisi bela diri yang perlu melakukan perjalanan jarak jauh. Itu normal bahwa harga mereka tinggi. Melihat burung hantu yang dijual, Qin Lai tidak bisa tidak memikirkan Liang Song dan Xie Jingxuan yang dia lihat kemarin. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, energi roh yang sangat tajam datang dari belakang. Seseorang telah menekan tangan di punggungnya dan kekuatan seperti jarum tiba-tiba menusuk ke dalam dirinya. Rasa sakit yang luar biasa membanjiri tubuhnya. Berteriak keras, Qin Lai tiba-tiba berbalik. Dia sebenarnya tidak mati. Seorang praktisi normal setengah baya yang terlihat sangat rata-rata memiliki ekspresi terkejut di matanya. Dia memeriksa telapak tangannya seolah-olah dia curiga ada yang salah dengan seni rohnya. Sebagai salah satu dari 3 penjaga bayangan yang hebat, Grey Shadow telah ditempatkan di lingkungan yang kejam oleh Shadow Tower dan dilatih sejak muda. Hanya setelah dia keluar dari tumpukan mayat dia diajari semua jenis teknik pembunuhan dan diizinkan untuk mengolah berbagai seni roh tingkat tinggi di Shadow Tower. 3 penjaga bayangan tingkat menara bayangan dalam cara bela diri mungkin tidak terlalu mengesankan, tetapi mereka semua adalah ahli kelas atas dalam hal pembunuhan dan penyergapan. Bagi mereka, mengambil nyawa semudah makan dan tidur. Alasan Grey Shadow telah mengawasi pintu masuk sekte persenjataan begitu lama adalah untuk membunuh Tang Siki. Adapun Qin Lai, dia hanya karakter yang tidak penting untuk dimasak di sepanjang jalan. Di matanya, seseorang yang hanya berada di alam pembukaan Natal tidak berbeda dengan domba yang menunggu untuk disembelih. Namun, ketika Shooting Divine Beam telah menembak ke jantung Qin Lai dari belakang, tidak hanya dia tidak mati seketika, Qin Lai bahkan bisa segera berbalik. Sekarang ini pasti sesuatu yang akan sedikit mengejutkan Grey Shadow. Bagaimana mungkin seorang praktisi bela diri yang hanya berada di alam pembukaan Natal dengan kewaspadaannya yang rendah dapat bertahan dari tembakannya dari jarak dekat? Sesuatu telah salah. Kok-krak-krik. Lapisan kristal es yang rata menutupi seluruh tubuh Qin Lai seperti baju besi skala. Matanya telah berubah menjadi putih keperakan yang aneh, saat dia melepaskan kabut dingin dari tubuhnya. Pisau es. Sebuah pisau yang terbentuk dari es padat muncul dari lengan kanan Qin Lai, terhubung dengannya. Ujungnya berkilauan dengan cahaya dingin, dan energi dingin melesat keluar seperti sambaran petir. Itu seperti kilat dingin yang menembus kehampaan. Bam! Percikan terbang dari dada Grey Shadow, dan secercah cahaya melintas melalui mata abu-abu gelap itu saat dia tiba-tiba menyeringai. 3 ular kecil berwarna zamrud terbang keluar dari lengan bajunya. Masing-masing hanya selebar jari kelingking dan panjangnya 1 meter. Pola halus seperti ular menghiasi tubuh mereka. Ular zamrud kecil berenang di udara seolah meluncur di air. Mereka dengan gesit menggoyangkan jalan mereka ke sisi Qin Lai dan tiba-tiba berusaha menggigit lehernya. Qin Bing.
Ular tulang lunak, Tang Siki dan suara orang asing lainnya terdengar dari jalanan. Saat mereka melihat konflik terjadi, para praktisi bela diri di kios-kios sekitarnya tampak bergeming dan acuh tak acuh. Seolah-olah mereka tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang mereka lakukan adalah mencoba melindungi kandang mereka sendiri dan berusaha mundur dari konflik. Ada perkelahian setiap hari di Free Trade Street karena konflik materi roh. Darah tertumpah dan kematian terjadi cukup sering sehingga semua orang menjadi mati rasa sejak lama. Tempat ini tidak disetujui oleh sekte persenjataan sejak awal, jadi sekte persenjataan tidak menempatkan keamanan apapun di area ini. Mereka yang memutuskan untuk beroperasi di Free Trade Street juga harus memutuskan untuk menanggung segala konsekuensinya. Bahkan jika mereka mati di sini, mereka tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri. Inilah mengapa Grey Shadow memilih untuk menyerang di Free Trade Street. Perisai kristal es. Qin Lai ingin menyerang, tetapi ketika dia melihat 3 ular kecil menggeram padanya, dia dengan cepat mengubah keahliannya dari Frostblade menjadi Ice Crystal Shield. Kemudian, dia mundur selangkah dan melindungi bagian depannya dengan perisai es. 3 ular tulang lunak hijau tua menggigit perisai es, dan perisai kristal es tiba-tiba meledak berkeping-keping. Es yang hancur itu seperti bintang es yang terbang ke segala arah dengan kekuatan besar. Namun, para praktisi bela diri di kios-kios tetap pada posisi mereka. Mereka dengan tenang mengangkat tangan mereka, menyalurkan seni roh mereka masing-masing, dan memblokir pecahan es yang terbang. Hebatnya, tidak ada yang terluka oleh es yang pecah. Kamu siapa? Beraninya kau menyerang murid sekte dalam sekte persenjataan di kota persenjataan. Tang Siki berteriak keras. Kemudian, dia membela diri. Sutra api. 6 pita yang terbakar dengan api ungu tiba-tiba terbang keluar dari cincin spasialnya. Api ungu menyala sangat panas, menyebabkan banyak praktisi bela diri di jalan mundur. Murid sekte dalam. Mereka sebenarnya adalah murid sekte dalam. Baru sekarang para praktisi bela diri dari jalan perdagangan bebas ini memperhatikan lambang tungku pada pakaian Qin Lai dan Tang Siki dan menyadari identitas mereka. Tapi kejutan adalah kejutan. Tidak ada yang mengganggu atau tampak seolah-olah mereka berniat membantu Qin Lai dan Tang Siki melawan Grey Shadow. Bahkan, banyak dari orang-orang ini yang menyombongkan diri. Tampaknya mereka sangat senang melihat Qin Lai dan Tang Siki menderita kerugian atau terbunuh. Sekte persenjataan mengandalkan menyewakan semua toko besar di dalam kota untuk mengumpulkan kekayaan mereka. Mereka selalu ingin membersihkan jalan perdagangan bebas dan mematikan bisnis apapun yang mencoba untuk berjalan sendiri. Kekacauan dan pelanggaran hukum Free Trade Street disebabkan karena sekte persenjataan telah mengabaikan mereka dengan sengaja. Mereka tidak bisa menunggu orang mati setiap hari di Free Trade Street, jadi tidak ada yang akan berkunjung ke sini. Hanya dengan begitu mereka akan puas. Ya, mereka berharap Free Trade Street akan menurun sehingga semua orang harus membeli material spirit dari toko itu. Jika seorang murid sekte dalam telah meninggal di Free Trade Street, maka ini akan menjadi sangat menarik, hehe. Praktisi bela diri di jalan secara otomatis memberi ruang bagi Grey Shadow dan Qin Lai untuk bertarung. Sementara itu, mereka berdiri berserakan di samping, menonton dan berdiskusi dengan senyum dingin. Wosh wosh wosh. 6 sutra api ungu menari dan terbang. Langit di atas jalanan berkilauan dengan api ungu, menyebabkan ketakutan di antara 3 ular tulang lunak. Hebatnya, mereka tidak bisa menerobos ke sisi Qin Lai. 9 bintang antar jemput. 9 pesawat ulang-alik yang seperti 9 komet terbang keluar dari saku Tang Siki, menyeret cahaya indah di belakang mereka. Perisai awan. Energi tanah yang tebal bercampur dengan awan besar tiba-tiba membentuk perisai cahaya yang kokoh di depan Tang Siki. Tombak tulang es. Tombak yang terbentuk dari 5 tulang putih melolong seperti setan yang menangis dan menyerang Grey Shadow dengan dingin. Cakar hantu neter. Cakar besar muncul lagi dari telapak tangan Tang Siki. Seperti tangan iblis, ia bergerak untuk meraih bayangan abu-abu di udara seolah-olah bisa mengoyak bumi. Qin Lai tiba-tiba membeku. Banyak praktisi bela diri di sisi jalan juga menatap dengan mata terbelalak di tempat kejadian. Mata mereka mengalir dengan cahaya keterkejutan yang luar biasa. Artefak roh kelas mendalam. Setidaknya kelas 3. Perisai cahaya ini mungkin kelas 4. Tombak tulang itu setidaknya kelas 3 yang mendalam. Cakar hantu neter. Ini adalah cakar dari Bloodthirsty Blade Demon dari Nether Battlefield. Setan pedang haus darah adalah binatang roh peringkat 4, jadi cakar ini seharusnya menjadi senjata roh tingkat 5 yang mendalam. Ada banyak orang yang tidak bisa menahannya dan berteriak. Mereka semua dikejutkan oleh artefak roh Tang Siki yang dia lepaskan satu demi satu. Baut cahaya api, kok, tombak, dan cakar hantu yang membuat gerakan meraih di udara semuanya jatuh ke Grey Shadow.
Grey Shadow langsung tenggelam dalam lautan cahaya. Cahaya yang kuat dan menyilaukan diikuti oleh gemuruh keras meledak dari posisi Grey Shadow. Bayangan cahaya memudar. Pakaian abu-abu Grey Shadow hancur berkeping-keping. Armor roh coklat tua yang dia kenakan juga retak, dan dia berdarah dari banyak bagian tubuhnya. Tang Siki melambai ke Qin Lai sambil tetap bersembunyi di balik Cloud Shield. Dia berkata dengan kuat, "Ayo." Qin Lai dengan sangat patuh pergi dan menempel di dekatnya, bersembunyi di bawah Cloud Shield jika Grey Shadow memiliki serangan yang lebih kuat yang belum dia gunakan. Aroma menyegarkan datang dari tubuh menggerahkan Tang Siki dan menyelinap ke hidung Qin Lai. Dia tanpa sadar menatapnya. Di bawah Cloud Shield, Tang Siki tampak terpesona, dan wajahnya yang cantik bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona. Ada kecantikan yang tak terkatakan dalam dirinya. Mencengkeram tinju kecilnya, dia dengan penuh semangat berseru, "Dasar bodoh yang sembrono. Dia berani menyerang kita di dalam sekte persenjataan. Sepertinya dia tidak tahu seberapa kuat neneknya di sini." Pesawat ulang-alik dan tombak tulang berserakan di samping Grey Shadow, tiba-tiba bergidik, dan melompat kembali ke udara lagi. Energi roh mendidih di dalam mereka, siap untuk membentuk satu putaran serangan lagi. Neter Ghost Claw di atas kepala Grey Shadow melolong tajam, tampak menakutkan seperti iblis yang akan menerobos neraka. Aku akhirnya tahu mengapa tombak darah begitu menakutkan. Jika para orang menyebalkan tombak darah itu juga dilengkapi dengan beberapa artefak roh seperti itu, maka itu benar-benar sangat menakutkan. Sekte persenjataan benar-benar sekte persenjataan. Kerumunan berseru. Qin Lai juga terkejut. Dia tidak tahu dari mana Grey Shadow berasal, tetapi menilai dari satu pukulan yang meledak ke tubuhnya dan hampir menembus an internalnya, dia segera memastikan bahwa musuh itu pasti ahli rilem manifestasi. Itu berkat fakta bahwa dia memiliki beberapa keberhasilan dalam membentuk tubuh suci petir surgawinya sehingga tubuhnya menjadi sangat tangguh sehingga dia tidak terbunuh seketika. Dia berani mengkonfirmasi bahwa jika Yi Yuan ada di tempatnya, maka dia akan langsung mati dengan an internalnya meledak setelah diam-diam diserang sekali oleh musuh ini, dengan musuh tidak meninggalkan jejak dirinya di belakang. Dia juga akan mati dengan tenang. Awalnya, pria itu berencana untuk diam-diam membunuhnya dan membunuh Tang Siki sebelum dia bisa bereaksi juga dengan metode yang sama. Sayangnya, pria ini salah memperkirakan ketangguhan tubuh Qin Lai dan gagal membunuhnya dalam keheningan total. Oleh karena itu, rencana yang sempurna telah hancur tanpa ampun oleh kecelakaan ini. Nenekmu di sini mungkin tidak pandai bertarung, tapi aku punya banyak artefak roh. Aku akan menghancurkanmu sampai mati hanya dengan artefak roh saja. Tang Siki berseru dengan semangat tinggi. Tersembunyi di balik Cloud Shield, matanya yang indah berkilauan saat dia berteriak dan mengejek sambil mengendalikan 9 bintang antar jemput, tombak tulang beku, dan sutra api dari jarak jauh dengan pikirannya. Setiap pengrajin pandai mengendalikan artefak roh dengan pikiran mereka dan pandai menyerang dan bertahan melalui kontrol yang sangat baik dari artefak roh mereka. Ini karena para seniman harus dapat secara akurat mengendalikan pikiran dan kesadaran mereka dan mengendalikan energi roh di dalam setiap garis roh untuk mencapai keseimbangan yang paling halus ketika mereka menulis diagram roh. Hanya dengan begitu mereka dapat dengan sempurna menuliskan diagram roh. Di bawah kendali Tang Siki, 9 bintang antar jemput, tombak tulang beku, dan sutra api mengepung bayangan abu-abu dan tanpa pandang bulu membombardirnya seolah-olah mereka telah menumbuhkan pikiran mereka sendiri. Tidak peduli bagaimana Grey Shadow menghindar atau bertahan, 3 artefak roh lepas selalu mampu menemukan sudut tersulit dan menerobos garis pertahanan Grey Shadow. Saya suka menempa artefak, tetapi saya juga suka menggertak orang. Anda benar-benar berani menyerang kami. Apakah Anda benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis? Tang Siki terkekeh, dan sambil menggosok cincin spasialnya dengan satu tangan, dia berteriak dengan arogan, masih ada begitu banyak artefak roh yang belum saya bawa, Anda tahu. Anda harus bertahan sedikit lebih lama sehingga artefak roh saya ini dapat melihat cahaya siang hari. Mari kita uji efeknya dan lihat apakah seperti yang saya bayangkan. Ya? Tolong tunggu, oke. Grey Shadow berada di tahap tengah dari alam manifestasi. Kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Tang Siki, dan dia ahli dalam seni pembunuhan, tetapi dia benar-benar tidak terbiasa dengan pertarungan satu lawan satu. Terutama ketika dia menghadapi seseorang yang bertarung dengan artefak roh yang tak terhitung jumlahnya seperti Tang Siki. Itu memberinya sakit kepala yang lebih besar. Baru sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Tuan Menara telah berunding sedemikian rupa dan menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan kendali atas sekte persenjataan. Qin Bing, apakah kamu baik-baik saja? Tang Siki tiba-tiba teringat dan berbalik untuk melihat Qin Lai, kamulah yang diserang lebih dulu. Apakah kamu terluka sama sekali? Hatiku terluka,
Tapi itu bukan masalah besar. Qin Lai menjawab. Oh, hatimu, Tang Siki berpikir serius sejenak. Itu akan menjadi pil perlindungan jantung kalau begitu. Oke, ayo, telan pil pelindung jantung ini dan kamu akan segera menstabilkan lukamu. Dia melewati pil hijau tua. Pil itu disempurnakan menjadi bentuk hati dan terlihat sangat indah dan halus. Qin Lai tidak repot-repot menjadi sederhana dan menelannya segera setelah menerimanya. Kemudian, dia menyalurkan energinya untuk membubarkan pil roh. Setelah sekitar selusin detik, mata Qin Lai menyala, dan dia berkata di bawah tatapan Tang Siki, saya juga mengerti mengapa tombak darah begitu kuat sekarang. Qin Lai memperhatikan bahwa Tang Siki baru saja mengeluarkan 7 botol pil sekaligus. Dia menuangkan pil perlindungan jantung dari salah satu botol. Bagaimana itu? Apakah lebih baik? Tatapan Tang Siki penuh perhatian. Jauh lebih baik. Qin Lai merasakan dan menemukan bahwa pil perlindungan jantung telah membentuk pasta film aneh di area jantungnya. Itu menyebabkan luka di hatinya dengan cepat menjadi lebih baik. Apakah kamu punya banyak obat? Dia bertanya dengan heran. Saya memiliki pil untuk mengobati semua jenis andalam dan luka. Ekspresi Tang Siki sangat alami, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat umum. Setiap murid sekte dalam sekte persenjataan membawa setidaknya 10 atau lebih jenis obat penyembuhan. Perlindungan jantung, penyembuhan luka daging, perawatan pikiran, dan sebagainya. Bagaimana dengan tombak darah? Bahkan lebih alami, selain berbagai artefak roh tingkat tinggi, sekte akan memberi mereka pil baru setiap bulan untuk membantu mereka berkultivasi dan pulih lebih cepat sehingga luka mereka akan stabil lebih cepat. Tang Siki tersenyum seperti bunga yang mekar, ini adalah keuntungan sekte kami. Setiap murid sekte memiliki keuntungan besar dibandingkan dengan lawan mereka dalam hal artefak roh dan pil roh. Qin Lai mengangguk tanpa suara. Perkelahian antara praktisi bela diri melibatkan banyak aspek seperti tingkat alam seseorang, ketangguhan tubuh seseorang, pengakuan seni roh seseorang, tingkat artefak roh mereka, tingkat penyembuhan luka, dan sebagainya. Misalkan dua praktisi bela diri dari peringkat yang sama bertarung satu sama lain dan perbedaan dalam aspek lain tidak besar. Jika salah satu dari mereka tidak hanya memiliki banyak artefak roh, tetapi peringkat mereka juga satu tingkat lebih tinggi dan mereka memiliki pil yang dapat dengan cepat mengisi kembali energi roh mereka, baju besi roh yang dapat melindungi tubuh mereka, dan pil roh yang dapat menyembuhkan luka mereka. Maka orang itu pasti akan memiliki keuntungan besar. Keuntungan luar biasa seperti itu akan memungkinkan mereka untuk dapat menghancurkan lawan mereka dengan mudah. Alasan mengapa praktisi bela diri tombak darah sangat kuat adalah karena artefak roh, baju besi roh, dan pil roh mereka memiliki level yang lebih tinggi dari lawan mereka. Secara alami, kemampuan tempur mereka juga luar biasa. Bang! Pita ungu menyala mengalir di bahu Grey Shadow dari samping, menyebabkan tubuhnya bergidik karena benturan. Tombak tulang putih yang menakutkan melolong dan mengambil kesempatan untuk menembaknya dari belakang. Itu menghancurkan bagian belakang armor rohnya, menyebabkan Grey Shadow memuntahkan seteguk darah. Jejak kelemahan bocor dari mata abu-abu gelapnya. Langkah kakinya bergerak tak menentu, siap kabur dari jalanan. Kamu siapa? Siapa yang memerintahkanmu untuk menyerang kami? Tang Siki berteriak saat cincin spasial di tangannya menyala lagi. Sebuah penghalang awan yang mengalir seperti layar melayang keluar dari ring dan terbang ke punggung Grey Shadow. Itu jatuh seperti sangkar yang akan menjebak Grey Shadow di dalamnya. Itu adalah artefak roh baru lainnya. Qin Lai merasa sedikit terpesona. Menatap cincin spasial, dia tiba-tiba memiliki kesalahpahaman bahwa artefak roh di dalamnya tidak terbatas. Hitam tua, bantu aku sudah. Grey Shadow berteriak. Tang Siki terkejut. Ekspresi Qin Lai juga berubah. Sebenarnya ada penyerang lain. Duo ini dengan cepat fokus pada lingkungan mereka dan menatap orang-orang terdekat mereka. Mereka takut akan disergap oleh salah satu dari mereka. Cloud Shield hanya bisa melindungi satu sisi. Jika seseorang menyerang mereka dari belakang atau kedua sisi mereka, perisai cahaya tidak akan dapat sepenuhnya melindungi mereka dari serangan itu. Mereka masih harus menghadapinya sendiri. Jangan lihat aku. Aku mungkin tidak menyukai sekte persenjataan, tapi aku tidak berani mencoba membunuhmu. Ini adalah kota sekte persenjataan, aku tidak punya niat untuk mati. Bukan aku juga. Praktisi bela diri yang keduanya melakukan kontak mata secara tidak sadar mundur. Mereka membuka tangan dan menyatakan bahwa mereka ada di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Orang-orang di sekitar mereka selain Grey Shadow mundur sendiri, membuka area sekitar 10 meter di sekitar keduanya. Mereka takut Tang Siki akan salah paham dan mengira mereka sebagai pendamping Grey Shadow.
Sebagian besar praktisi bela diri yang berani beroperasi di sekitar jalan perdagangan bebas memiliki alasan mengapa mereka cukup percaya diri untuk berada di sana. Alam mereka juga tidak lemah. Bukan karena mereka takut pada Tang Siki dan Qin Lai, tetapi mereka takut pada identitas mereka, takut pada sekte persenjataan yang mendukung mereka, dan bahkan lebih takut diburu tanpa henti oleh tombak darah. Di bawahmu, tiba-tiba memanggil suara yang familiar dari kerumunan. Itu suara Liang Zong. Ekspresi Qin Lai sangat berubah, dan tanpa berpikir dua kali, dia segera menyalurkan Frost Arts dengan semua yang dia miliki. Kok-krak-krik, tanah di bawahnya langsung berubah menjadi es. Bahkan lebih banyak cahaya es muncul untuk membentuk batuan es di permukaan tanah. Massa energi yang setebal gunung hampir melesat keluar dari tanah, menyebabkan Qin Lai merasa dingin dari lubuk hatinya saat dia dengan dingin berteriak, "Awasi kakimu." Bang! Es yang dibentuk oleh Frost Arts tiba-tiba pecah sebelum mereka bisa membentuk lapisan es yang lebih tebal lagi. Di tengah terak es yang berterbangan, sosok hitam benar-benar keluar dari bawah tanah, dan dengan energi tanah yang mengerikan, sosok itu melesat ke arah Qin Lai dan Tang Siki seperti gunung. Perisai kristal es. Qin Lai menggertakkan giginya saat es terbentuk di tubuhnya. Perisai es juga terbentuk di depannya. Bayangan hitam tidak bisa dihentikan. Dia tidak peduli apa-apa selain menyerang mereka. Ledakan. Perisai kristal es hancur. Bayangan hitam itu seperti pilar baja, dengan paksa menghancurkannya dengan energi tanah. Setelah tumbukan, es di tubuh Qin Lai meledak. Tubuhnya terbang langsung ke udara seolah-olah dia telah ditabrak oleh binatang buas. Energi bumi yang tangguh dan kuat masih bekerja bahkan saat dia berada di udara. Hal ini menyebabkan Qin Lai mengeluarkan gerutuan tumpul. Dadanya terasa seperti sedang diduduki oleh gunung besar, dan itu sangat menekan sehingga dia hampir memuntahkan darah. Setelah bayangan hitam menabrak Qin Lai ke langit, dia tidak lagi menatapnya. Kekejaman muncul di wajah rata-ratanya yang sama seperti Grey Shadow. Dia melihat ke Tang Siki. Gemuruh tumpul tiba-tiba datang dari bawah kaki Tang Siki. Bor logam kuning tanah menembakkan cahaya kuning terang, dan setelah mengebor tanah, ia terbang keluar dan jatuh ke perut Tang Siki. Tutut. Bor logam masih berputar dengan kecepatan tinggi. Ada suara siulan yang aneh, dan kecepatannya luar biasa. Tatapan Tang Siki berubah menjadi panik saat dia dengan cepat mengeluarkan cangkang kura-kura besar berwarna coklat dan menggunakannya untuk memblokir serangan bor logam. Bam bam bam. Bor dibajak ke dalam cangkang kura-kura saat bunga api terbang darinya. Tubuh Tang Siki tiba-tiba bergidik saat garis darah muncul di sudut bibirnya. Dia melemparkan cangkang kura-kura dan mundur ke tempat Qin Lai jatuh ke tanah seperti api yang menyala-nyala. Menekan tangannya menjadi seni roh, dia buru-buru berteriak, "Perisai awan." Perisai cahaya yang berdiri puluhan meter di depannya berubah menjadi 12 kilatan cahaya yang terbang ke arahnya sebelum berubah menjadi perisai yang menjaga bagian depannya lagi. Menenangkan, dia tiba-tiba duduk dan menutup matanya. Dia mengendalikan 9 bintang antar jemput, tombak tulang beku, dan sutra api di samping bayangan abu-abu dan menggerakkan tombak dan pita untuk menyerang bayangan hitam. Dia mereformasi energinya lagi sehingga Nether Ghost Claw akan turun dari langit dan menebas tengkorak Black Shadow. Nether Ghost Claw diciptakan dari cakar Bloodthirsty Blade Demon Nether Battlefield. Mohai bahkan telah mengoperasinya secara pribadi, jadi dia perlu mengumpulkan semua energi rohnya sebelum dia bisa melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Saat melawan Grey Shadow sebelumnya, Nether Ghost Claw hanya ada di sana untuk bertindak sebagai pencegah. Dia belum melepaskan semua yang dia miliki. Sekarang bayangan hitam telah muncul, Tang Siki tidak punya pilihan selain memberikan semuanya. Energi roh menyembur keluar saat Nether Ghost Claw tiba-tiba berubah padat dengan energi gelap. Seolah-olah itu telah membawa semua orang ke Nether Battlefield yang sunyi dan menakutkan. Gumpalan hijau tua akan melayang di atas Nether Ghost Claw yang seperti jangkar. Kemudian, racun fosfor mulai turun seperti hujan. Oh! Tangisan Bloodthirsty Blade Demon keluar dengan cakarnya. Aura kekerasan dan haus darah yang bisa memelintir pikiran seseorang tiba-tiba menutupi seluruh jalan. Itu adalah medan kegilaan iblis pedang haus darah peringkat 4. Banyak wajah penonton yang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka berteriak dan mundur, takut bahwa mereka akan terpengaruh oleh medan hiruk pikuk yang haus darah dan kehilangan diri mereka dalam pertempuran yang hiruk pikuk. Mata sedingin es Black Shadow goyah dan bergidik karena penyebaran aura haus darah dan kekerasan. Hitam tua, ayo pergi sekarang, jangan jatuh ke medan hiruk pikuk yang haus darah. Grey Shadow berteriak. Bayangan hitam diingatkan olehnya. Sepasang mata pembunuh dan gilanya menatap Qin Lai dan Tang Siki dari atas ke bawah sebelum dia terjun terlebih dahulu ke dalam lubang yang menuju ke bawah tanah. Bor logam itu juga telah berubah menjadi sambaran cahaya keemasan dan mengikuti di belakangnya.
Melihat dia telah pergi, Grey Shadow santai dan dengan cepat mundur seperti awan kelabu, melintas menuju jalan terdekat. Duo itu dengan cepat menghilang tanpa jejak. Pak! Tang Siki meludahkan seteguk kecil darah. Wajah cantiknya sedikit memucat saat dia melambaikan tangannya dan mengingat artefak rohnya. Apa kabar? Dia melihat ke arah Qin Lai yang sedang berjuang untuk duduk. Saya baik-baik saja. Dua tulang dadaku patah, tapi aku tidak akan mati dalam waktu dekat. Tatapan Qin Lai dingin saat dia menatap lubang dan bertanya, siapa yang akan mencoba membunuh kita? Aku tidak tahu. Saya akan menyelidiki ini secara menyeluruh setelah kami kembali, jawab Tang Siki dengan penuh kebencian. Liang Shaoyang. Seharusnya Liang Shaoyang. Qin Lai tiba-tiba berseru, dia satu-satunya yang kami sakiti akhir-akhir ini. Itu pasti dia. Tang Siki juga mencurigainya. Mendengar kata-kata Qin Lai, dia sedikit mengangguk dan berkata, jika saya menemukan bukti bahwa dia adalah orang di balik ini, saya tidak akan melepaskannya dengan mudah. Kalian berdua, datang dan istirahatlah sebentar di tokoku. Pemilik gemuk bangunan komersial Cloud Sky Mountain muncul entah dari mana dan berdiri di samping Qin Lai dan Tang Siki. Mata kecilnya menyipit saat dia melihat anggota kerumunan di sekitar mereka dan melepaskan aura yang luar biasa. Tolong beri jalan. Wu Tuo dari Cloud Sky Mountain. Ini sebenarnya Wu Tuo. Kerumunan yang telah berkumpul mengubah ekspresi mereka dan dengan cepat mundur setelah mendengar teriakannya. Di antara kerumunan, Liang Zong juga diam-diam terkejut. Dia sepertinya bertanya-tanya mengapa Wu Tuo berada di kota persenjataan. Baik Tang Siki dan Qin Lai merasa terkejut di dalam hati ketika mereka melihat pria parubaya gemuk yang menyanjung mereka sebelumnya tiba-tiba mengubah auranya. Permintaan maaf saya, tempat saya agak jauh, jadi ketika saya mendengar tentang pertarungan dan bergegas, mereka sudah melarikan diri. Ekspresi Wu Tuo meminta maaf. Jika saya datang lebih awal, maka Anda tidak akan terluka. Dia mengatakan ini dengan keyakinan yang kuat. Qin Lai mencoba merasakan aura dari tubuhnya, dan tiba-tiba, getaran bergetar di dalam hatinya. Alam Nether Passage. Pria parubaya yang gemuk ini sebenarnya adalah ahli alam Nether Passage. Tuan, Tuan. Kedua pegawai toko juga bergegas sebelum berdiri di samping Wu Tuo dengan ekspresi mantap. Wu Tuo mengangguk, membungkuk sedikit, dan berkata, apakah kalian berdua akan kembali bersamaku untuk mengistirahatkan kakimu atau langsung kembali ke sekte persenjataan? Jangan khawatir, kedua orang itu seharusnya tidak berani kembali dengan saya mengawasi Anda. Kalau begitu kami akan istirahat sebentar di tokomu. Kami berdua terluka, dan kami perlu merawat diri kami sendiri dan memulihkan diri. Tang Siki menatapnya dengan heran sebelum bertanya dengan ragu, apakah kamu benar-benar Wu Tuo dari Cloud Sky Mountain? Ini aku. Wu Tuo tersenyum ramah, saya baru datang ke Armament City baru-baru ini. Tolong jaga aku di masa depan. Mendengar kata-katanya, Tang Siki segera santai dan menarik Cloud Shield-nya. Setelah kembali ke jantung bumi besar, Qin Lai dan Tang Siki diberi kamar di belakang untuk beristirahat sementara Wu Tuo berjaga di halaman depan. Duduk tegak di tempat tidur yang terbuat dari batu giok es, Qin Lai diam-diam menyalurkan Frost Arts dan membekukan tubuhnya dalam es. Saat dia melihat ke dalam dengan pikirannya, dia bisa melihat bahwa jantungnya memiliki darah yang tersumbat dan tulang yang patah di dadanya. Beberapa gumpalan energi roh kuning tanah masih mengalir di dalam tubuhnya saat mereka tanpa lelah menghancurkan otot dan pembuluh darahnya dan berusaha mengebor ke bagian tulang dan limpa yang lebih dalam. Seluruh tubuh Qin Lai sedingin es saat ia terus mengumpulkan energi es untuk melawan energi kuning tanah. Setelah beberapa upaya, Qin Lai menyadari bahwa energi es dapat memperlambat energi roh kuning tanah dari merusak tubuhnya, tetapi tidak dapat secara langsung mengeluarkannya dari dalam tubuhnya. Pemberantasan guntur surgawi. Seni rohnya tiba-tiba berubah saat guntur dan energi kilat yang dahsyat memancar di dalam otot, pembuluh darah, dan tulangnya. Gumpalan energi roh bumi Black Shadow telah menginfeksi tubuhnya dengan cepat menghilang setelah mereka diserang oleh energi guntur dan kilat. Itu dibersihkan dalam waktu yang sangat singkat. Setelah bahaya tersembunyi dihilangkan, Qin Lai menghela nafas lega. Kemudian, dia mengumpulkan pikirannya untuk melarutkan pil roh yang baru saja dia telan. Perasaan hangat menyebar dari dalam tubuhnya. Dia menenangkan dirinya dan perlahan mengarahkan energi pil ke area yang terluka di dalam tubuhnya. 1 jam kemudian, Tang Siki masuk dari ruangan lain dan bertanya, bagaimana pemulihanmu? Kerusakan internal baik-baik saja. Yang eksternal akan membutuhkan waktu untuk sembuh, jawab Qin Lai. Kemudian, dia membuka matanya dan pada gilirannya bertanya, bagaimana denganmu? Apakah Anda mengalami cedera serius? Saya baik-baik saja. Tang Siki menggelengkan kepalanya. Kita akan kembali ke sekte nanti. Saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh.
Jika saya menemukan bukti bahwa Liang Shaoyang adalah bagian dari ini, maka saya pasti tidak akan membiarkan dia melarikan diri. Ini mungkin sangat sulit untuk menemukan bukti apapun, cemberut Qin Lai. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan menjadi gegabah ini. Tang Siki menggertakkan giginya dalam diam. Sangat normal bahwa murid sekte dalam akan berdebat satu sama lain. Tapi dia benar-benar melakukan pembunuhan hanya karena masalah kecil. Ini benar-benar tidak logis. Jika Lian Rou tidak ada terakhir kali, aku pasti sudah dibunuh olehnya. Niat membunuh lahir di hati Qin Lai. Aku tidak akan kembali ke sekte untuk sementara. Saya akan beristirahat selama beberapa hari di luar dan kembali hanya ketika luka saya sembuh. Mengapa? Tang Siki tidak mengerti. Saya terluka sekarang dan saya tidak dalam kondisi yang baik. Saya takut saya akan disergap oleh Liang Shaoyang di sekte. Qin Lai sangat berhati-hati. Jika dia berani membunuhku dengan Eclipse Insects di sekte luar, maka dia juga akan berani menyerangku di sekte dalam. Saya tidak ingin disergap olehnya dan mati tanpa mengetahui bagaimana dia melakukannya saat saya terluka. Kamu punya tempat tinggal di luar. Saya bersedia. Lalu, bagaimana kalau aku menemanimu? Tidak masalah. Anda bisa kembali dulu. Liang Shaoyang mungkin berani menyerangku di sekte, tapi dia pasti tidak akan berani menyerangmu dengan cara yang sama. Anda adalah penerus masa depan Master Sekte dan jenius yang dipilih oleh Master Sekte dan Penatua Mohai. Dia tidak akan berani bertindak terlalu ceroboh terhadap Anda. Qin Lai tahu ini dengan sangat baik. Liang Shaoyang memang memiliki beberapa keberatan dengan Tang Siki. Kalau tidak, dia tidak akan mengatur dua orang lagi untuk menyerangnya di luar sekte. Dia tidak perlu menggunakan metode bundaran seperti itu jika dia berencana untuk hanya menghadapi Qin Lai. Kemungkinan dia akan berani secara terbuka membunuh Qin Lai di dalam sekte. Dia adalah pilar masa depan yang telah menyebabkan reaksi pada pilar pola roh dan anak yang diberkati surga yang berhasil membuat Master Sekte dan 3 pendeta besar turun untuk menyambutnya secara pribadi. Bahkan jika dia, secara tidak sengaja, membunuh murid sekte dalam yang normal, siapa yang bisa menghakiminya? Poin ini jelas dari perubahan sikap Tong Jihua yang tiba-tiba setelah dia menimbulkan reaksi di pilar pola roh. Mereka berdua adalah kehidupan, tetapi di mata Sekte Master dan 3 pendeta besar, kehidupan Liang Shaoyang jauh lebih terhormat daripada Qin Lai. Jika dia mati di tangan Liang Shaoyang, itu tidak akan mempengaruhi posisi Liang Shaoyang di hati mereka sedikitpun. Itu sebabnya dia tidak mau mengambil risiko dan kecelakaan saat dia masih terluka. Kalian berdua, bolehkah aku masuk? Tawa hangat Wu Tuo datang dari luar. Silakan masuk, Senior Wu Tuo. Tang Siki melihat ke pintu masuk, dan setelah Wu Tuo masuk, dia membungkuk hormat. Terima kasih telah mengantar kami ke sini untuk menyembuhkan, Senior Wu Tuo. Sopan, kamu terlalu sopan. Senyum Wu Tuo menyenangkan. Jika saya tahu bahwa akan ada insiden ketika Anda kembali ke kota, saya akan mengantar Anda kembali ke Sekte Persenjataan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa akan ada orang yang berani menyerang murid Sekte dalam Sekte Persenjataan. Benar-benar kurang ajar. Sekte Persenjataan pasti akan menyelesaikan ini, Tang Siki mendengus. Aku punya permintaan yang lancang. Wu Tuo tersenyum malu, ketika kalian kembali, jika kalian melihat Pang Feng dan Pang Xixi, maka tolong beritahu mereka bahwa saya telah datang ke kota persenjataan dan berharap mereka dapat datang ke menara bisnis ini. Seperti yang Anda tahu, sekte Anda sangat tidak menyukainya ketika saya menghubungi mereka berdua, jadi tidak mudah bagi saya untuk bertemu dengan mereka. Pang Feng adalah jenius Cloud Sky Mountain di antara generasi muda, dan dia telah mengabaikan saran dari Master Gunung Cloud Sky Mountain untuk datang ke sekte persenjataan dengan saudara perempuannya tanpa ragu-ragu. Itulah sebabnya Cloud Sky Mountain telah mengirim orang ke sekte persenjataan beberapa kali untuk bertemu dengan Pang Feng, berharap dapat membujuknya untuk kembali ke gunung. Pang Feng sudah menolaknya berkali-kali. Sekte persenjataan juga sudah bosan, dan karena mereka sangat menghargai Pang Feng, mereka akan langsung menghentikan siapapun dari Cloud Sky Mountain yang meminta untuk bertemu dengan Pang Feng dan Pang Xixi. Mereka takut Pang Feng akan dibujuk dan dia akan membawa Pang Xixi pergi dari sekte persenjataan dan kembali ke Cloud Sky Mountain sekali lagi. Tentang ini, Tang Siki menjadi canggung mendengar permintaannya. Sekte ini sangat lelah dengan upaya Cloud Sky Mountain untuk membujuk Pang Feng dan Junior Sister Xixi. Jika mereka meninggalkan sekte persenjataan karena kata-kata yang saya sampaikan kepada mereka, maka bahkan saya tidak akan bisa lolos dari hukuman Master Sekte. Tidak, aku tidak akan mencoba meyakinkan mereka untuk kembali ke Cloud Sky Mountain. Ada hal lain yang perlu saya beritahu mereka. Wu Tuo dengan cepat memberikan kata-katanya, Anda dapat yakin, Nona Tang. Saya berjanji pada karakter saya bahwa saya tidak datang untuk melihat mereka berdua untuk membujuk mereka untuk kembali ke rumah.
Ditambah lagi, Pang Feng seharusnya sudah menjadi anggota tombak darah sekarang, jadi akan lebih sulit untuk membujuknya sekarang. Baik, Tang Siki berpikir serius sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia berkata, saya percaya karakter Anda. Tuo menyeringai dan tersenyum ramah, terima kasih, Nona Tang. Jika Anda tidak memiliki apa-apa lagi, maka saya dapat mengantar Anda kembali ke sekte persenjataan kapan saja. Kakak senior Tang, aku akan pergi dulu. Setelah lukaku sembuh, aku akan segera kembali ke sekte. Qin Lai tiba-tiba berbalik dan menuju keluar sendirian. Aku akan merepotkanmu untuk menjelaskan masalah ini kepada para tetua sekte dalam. Tang Siki mengerutkan kening dan melihat Qin Lai berjalan keluar dari gedung. Dia tampak agak tidak senang. Setelah berjalan keluar dari Heart of the Great Earth dan mengidentifikasi lokasinya saat ini, Qin Lai dengan hati-hati merasakan gelombang energi di sekitarnya sebelum menuju ke kediaman kecil yang ditinggalkan Limu. Di gang terpencil, sosok Qin Lai yang tergesa-gesa tiba-tiba berhenti saat dia menatap dengan wajah dingin pada seseorang di sudut Liang Zong. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Ekspresi Liang Zong ringan. Aku juga yang mengingatkanmu bahwa Black Shadow bersembunyi di bawahmu. Jika bukan karena saya, Anda akan menderita luka yang lebih besar. Qin Lai diam-diam menyalurkan Frost Arts sampai seluruh tubuhnya mengalir dengan aura dingin. Dia menatapnya dengan dingin. Aku di sini hanya untuk memberitahumu bahwa kedua orang itu adalah dua dari tiga penjaga bayangan hebat menara bayangan, bayangan abu-abu dan bayangan hitam. Hanya mereka yang akrab dengan tiga penjaga bayangan hebat menara bayangan yang tahu tentang ini. Pasukan lainnya akan kesulitan mengidentifikasi mereka. Liang Zong mengerutkan keningnya sebentar dan kemudian melanjutkan, bayangan abu-abu dan bayangan hitam ada di sini di kota persenjataan di bawah instruksi Liang Shaoyang. Bahwa mereka akan bertindak hari ini pastilah perintah Liang Shaoyang. Qin Lai berpikir dengan tenang, jadi itu dia. Dark Shadow Tower menyembunyikan banyak informasi dari bawahan mereka. Ada banyak orang di luar menara bayangan gelap yang hanya tahu bahwa mereka telah membangkitkan banyak pembunuh, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan informasi tentang keadaan sebenarnya di dalam, atau gelar dan kekuatan sejati praktisi bela diri menara bayangan gelap. Bahkan sekte persenjataan tidak akan memiliki cara untuk menyelidiki kedalaman sebenarnya dari menara bayangan gelap. Itu sebabnya saya mengatakan ini kepada Anda sehingga Anda akan tahu siapa yang keluar untuk membunuh Anda berdua. Menatap mata Qin Lai dan melihat niat membunuh yang kental di dalamnya, Liang Zong tersenyum puas mengetahui bahwa dia telah mencapai tujuannya. Dia tidak lagi menyia-nyiakan kata-katanya atau menunggu jawaban Qin Lai. Sama seperti itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Setelah beberapa saat, dia tiba di rumah Dark Asura Hall di Armament City dan pintu masuk ke ruangan tempat Xie Jingxuan sedang beristirahat dan berkata dengan hormat, Nona. Masuk, jawab Xie Jingxuan. Liang Zong mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk. Dia menjelaskan secara rinci pertempuran yang telah dia saksikan di Free Trade Street sebelum menyimpulkan, Liang Shaoyang berencana untuk membunuh Tang Siki itu karena mereka adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk duduk di sekte persenjataan. Tahta Tuan, sepupu saya yang lebih tua telah merencanakan untuk mendapatkan sekte persenjataan sejak bertahun-tahun yang lalu. Sial baginya, sebelum Liang Shaoyang, beberapa orang yang dia kirim ke sekte persenjataan memiliki terlalu sedikit bakat untuk menyadari pikirannya. Paman Zong, apakah kamu pernah berpapasan dengan tiga penjaga bayangan hebat sebelumnya ketika kamu berada di Shadow Tower di masa lalu? Xie Jingxuan bertanya. Bayangan abu-abu dan bayangan hitam yang lama telah lama mati. Keduanya diangkat setelah kematian mereka dan mereka belum pernah melihat saya sebelumnya. Saya memeriksa mereka dengan cermat sebelumnya. Bayangan abu-abu saat ini berada di tahap tengah alam manifestasi, dan bayangan hitam berada di tahap akhir. Kemampuan tempur langsung mereka hanya rata-rata, jadi seharusnya tidak terlalu sulit bagi kita untuk membunuh mereka. Liang Zong berpikir sejenak dan melanjutkan lagi, Blood Shadow masih merupakan Blood Shadow asli. Saya telah berpapasan dengannya sebelumnya, tapi untungnya, dia selalu berada di sisi sepupu saya yang lebih tua, dan untungnya, orang yang datang ke sekte persenjataan bukanlah dia. Jika orang yang datang adalah Blood Shadow, maka kita tidak akan memiliki peluang sukses sedikitpun. Jika kita menyerang dengan sembrono, maka kita semua akan tersingkir oleh Blood Shadow. Blood Shadow jauh lebih kuat dari mereka. Xie Jingxuan berseru dengan sangat terkejut. Bahkan bayangan abu-abu dan bayangan hitam yang asli tidak cocok dengan bayangan darah, apalagi dua yang baru diangkat ini. Ekspresi Liang Zong pahit. Dia menggelengkan kepalanya dan menyimpulkan, Blood Shadow berada pada level yang sama sekali berbeda dari mereka. Xie Jingxuan terkejut di dalam. Saya telah memberitahu murid sekte dalam yang disebut Qin Bing Grey Shadow dan latar belakang Black Shadow.
Setelah dia mengetahui bahwa ini telah diatur oleh Liang Shaoyang, tampaknya dia tega membunuhnya. Saya harap dia bisa memberi kami sedikit bantuan, kata Liang Song lagi. Tidak ada gunanya bahkan jika dia mau. Xie Jingxuan tidak terlalu peduli tentang ini. Statusnya terlalu rendah dan wilayahnya lebih buruk dari Liang Shaoyang. Dia hanya akan bunuh diri jika dia mencobanya. Betul sekali. Dia pasti tidak akan bisa melakukan apapun pada Liang Shaoyang, tetapi dia bisa mengatakan itu pada Tang Siki. Jika gadis jenius sekte persenjataan ini benar-benar marah, maka dia mungkin bisa sangat membantu kita. Ketika dia mengingat kumpulan artefak roh Tang Siki yang terbang kemana-mana dan mengalahkan bayangan abu-abu dan bayangan hitam sedemikian rupa sehingga mereka harus melarikan diri, bahkan Liang Song merasakan getaran di punggungnya. Jika dia adalah orang yang ingin membunuh Liang Shaoyang, maka ada kemungkinan kecil untuk berhasil, Xie Jingxuan mengangguk. Saya akan terus mengawasi pintu masuk sekte persenjataan. Lain kali Liang Shaoyang keluar, saya akan segera memberitahu Nona, kata Liang Song. Sekte persenjataan. Qin Bing dan saya disergap di Free Trade Street. Kami hampir terbunuh. Di dalam ruang kultivasi Tong Jihua, mata Tang Siki terbakar amarah saat dia menjelaskan seluruh masalah dari awal hingga akhir. Siapa yang begitu berani menyerang murid sekte dalam di kota persenjataan? Tong Jihua juga sangat marah. Jangan khawatir, Siki. Saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Liang Shaoyang pasti yang memesannya. Tang Siki bersikeras, beberapa hari yang lalu saya telah memarahinya. Dia pasti menyimpan dendam dan memerintahkan para pembunuh menara bayangan gelap untuk menemukan kesempatan untuk membunuhku. Dia mencoba membunuhmu hanya karena kamu memarahinya sebelumnya. Tong Jihua tampak terkejut. Aku tidak menyinggung siapapun selain dia. Tang Siki berkata dengan wajah dingin, benar, ada juga Qin Bing. Dia telah menggunakan serangga Eclipse untuk menyerang Qin Bing dan membunuh Yin Hao setelah itu. Pria ini praktis menjadi momok semua orang selama dia tetap berada di dalam sekte. Penatua Tong, jika Anda menangkapnya secara langsung dan menelusuri guanya, Anda pasti akan menemukan sesuatu. Tong Jihua tidak menjawab. Setelah hening sejenak, dia mengangguk dan berkata, aku mendengarmu. Saya akan menyelidiki ini dengan serius, dan jika itu benar-benar Liang Shaoyang, maka saya secara pribadi akan menjelaskan masalah ini kepada Master Sekte. Tetapi jika saya sendiri yang mencari di guanya Tong Jihua menghela nafas, maka saya khawatir itu tidak mungkin. Dengan statusnya saat ini, saya tidak berani bertindak melawannya dengan sembarangan. Hanya karena dia juga menyebabkan perubahan pada pilar pola roh. Tang Siki bertanya dengan tidak puas. Betul sekali. Justru karena dia menyebabkan perubahan pada pilar pola roh. Tong Jihua juga tidak menyangkalnya. Dia sama denganmu. Anda berdua adalah harta sekte dan Anda mungkin duduk di singgasana Master Sekte di masa depan. Itulah mengapa dia berbeda dari murid sekte dalam lainnya. Bahkan jika dia melakukan beberapa hal, Master Sekte akan menutup mata untuk itu. Dia mencoba membunuhku. Tang Siki berteriak dengan marah. Itu akan tergantung pada sikap Master Sekte. Tong Jihua juga tidak berdaya. Saya mendapatkannya. Tang Siki tidak lagi mengatakan apa-apa dan dengan marah meninggalkan tempat itu. Dia tidak menanggapi siapapun dan langsung menuju ke Flame Volcano. Apakah kakak senior Tang tersandung di jalan? Tampaknya Anda memiliki banyak debu dan ekspresi Anda sedikit jelek. Kamu tidak terlihat secantik sebelumnya lagi. Liang Shaoyang berdiri menghadap angin gunung. Pakaiannya berkibar saat dia mengejek Tang Siki dengan cemoohan di matanya dan ekspresi gelap. Tang Siki sangat marah sehingga dia tidak memperhatikan sekelilingnya ketika dia sedang dalam perjalanan. Ketika dia tiba-tiba mendengar Liang Shaoyang berbicara, dia tiba-tiba menoleh. Kamu benar-benar dalam mood hari ini, Junior Brother Liang. Cincin spasial di tangannya tiba-tiba menyala saat meter Ghost Claw muncul lagi di atas kepalanya. Kekuatannya yang memutar pikiran dan hiruk-pikuk segera dilepaskan dari dalam cakarnya. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan, kakak senior Tang? Apa kau akan menyerangku? Liang Shaoyang tertawa dingin tanpa rasa takut sedikit pun, jika Tang Siki menyerang orang lain di dalam sekte tanpa alasan, maka mungkin Master Sekte dan 3 pendeta besar akan melindungimu. Tetapi jika Anda menyerang saya, maka mungkin bahkan Master Sekte tidak akan mengizinkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Sambil mengatakan itu, udara abu-abu gelap melonjak di dalam dua lengan baju Liang Shaoyang. Dia juga diam-diam menyalurkan seni rohnya dan mempersiapkan dirinya untuk bertindak kapan saja. Dia waspada bahwa Tang Siki mungkin menjadi gila terlepas dari biayanya. Siki, apa yang sedang kamu lakukan? Mendengar argumen mereka, Lian Rou buru-buru bergegas keluar dari gua dan menghentikannya. Ini adalah Flame Volcano, kamu tidak boleh gegabah atau Master Sekte tidak akan mengabaikan ini.
Kakak senior Tang, kakak muda Liang, apa yang kalian lakukan? Pang Xixi juga muncul. Lebih banyak murid sekte dalam telah keluar dari gua mereka dan muncul di dekatnya ketika mereka mendengar keributan itu. Mereka semua menatap keduanya dengan heran. Tang Xixi dan Liang Shaoyang keduanya adalah orang-orang yang telah mempelajari keajaiban pilar pola roh, harapan masa depan sekte, dan anak-anak tercinta di mata Master Sekte dan 3 pendeta agung. Mereka selalu iri pada mereka. Sekarang mereka berdua telah bentrok satu sama lain, para murid sekte dalam segera menjadi bersemangat. Tidak hanya mereka tidak menghentikan mereka, beberapa bahkan mengipasi api. Tentu saja, kakak senior Tang saat ini lebih baik dalam penempaan artefak. Tapi saya bertanya-tanya bagaimana mereka akan bertarung dalam pertempuran. Saudara muda Liang telah keluar dari menara bayangan gelap, jadi dia pasti sangat luar biasa dalam pertempuran. Hehe, jika mereka bertarung, itu akan sangat menarik. Mereka berasumsi bahwa Tang Xixi dan Liang Shaoyang bertengkar karena masalah kecil. Xixi, Lian Rou menariknya kembali dan membujuknya terus-menerus dengan nada rendah. Dia dengan paksa menyeretnya kembali ke dalam gua. Kakak senior Tang, lebih berhati-hatilah ketika kamu pergi untuk jalan-jalan lain kali. Jangan tersandung dan kembali berdebu lagi, teriak Liang Shaoyang dingin. Biarkan kamu bicara omong kosong lagi. Tang Xixi awalnya akan mundur, tetapi ketika dia mendengar ejekannya, kemarahan di hatinya tiba-tiba meledak ketika Nether Ghost Claw tiba-tiba terbang keluar lagi dan dengan keras berusaha meraih dada Liang Shaoyang. Bang! Aura dingin yang unik hanya untuk Nether Battlefield ditembak jatuh dari cakar. Dada Liang Shaoyang berkerut saat dia tiba-tiba jatuh ke belakang. Dia jatuh langsung ke sungai gunung yang penuh dengan batu. Tangisannya yang sangat nyaring tiba-tiba menembus langit, menyebabkan bahkan para murid sekte dalam di sisi ini menutup telinga mereka. Ekspresi cantik Tang Xixi tiba-tiba berubah tercengang. Tapi Nether Ghost Claw belum benar-benar menjatuhkannya. Sementara dia berpikir, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah saat tatapannya tiba-tiba berubah. Ini buruk. Anda jatuh untuk perangkapnya. Lian Rou menghentakkan kakinya dengan cemas. Dia jatuh dari gunung begitu saja. Wajah para murid sekte dalam di samping juga berubah aneh. Mereka bisa melihat ada yang tidak beres. Ini tangisan Shaoyang. Shaoyang berteriak. Di puncak gunung, Master Sekte Ying Xingran dan Kepala Pendeta, Luo Zichang mendengar keributan itu dan bergegas ke sisi gunung. Sementara itu, Liang Shaoyang terbaring di tumpukan kerikil di bawah kaki gunung, tampak mengerikan dengan goresan di sekujur tubuhnya. Sambil menyeka darah sampai ada di mana-mana di tubuhnya, dia dengan marah berteriak, "Kakak senior Tang, apa yang telah saya lakukan untuk menyinggung Anda? Saya hanya mengingatkan Anda untuk berhati-hati di masa depan. Kau akan membunuhku hanya untuk ini." Apa yang sedang terjadi? Ying Xingran turun dari puncak gunung dan berdiri di tengah kerumunan dengan ekspresi gelap. Ketika dia melihat ke bawah dan melihat Liang Shaoyang di tengah tumpukan kerikil, ekspresinya menjadi lebih buruk. Bisakah seseorang memberitahu saya apa yang sedang terjadi? Seperti ini. Seorang murid sekte dalam menjelaskan dengan suara lembut, saudara muda Liang dan kakak senior Tang bertengkar. Akibatnya senior sister Tang telah mengeluarkan Nether Ghost Claw dan kemudian junior brother Liang jatuh dari tebing itu dan menuruni gunung. Xixi, apa yang salah denganmu? Mata Ying Xingran penuh dengan kemarahan. Aku sudah memberitahumu lebih dari sekali untuk menjadi guru yang baik bagi Shaoyang. Apakah ini caramu mengajarinya? Dia pantas mendapatkannya. Tang Xixi berteriak. Beraninya kamu. Ying Xingran sangat marah sehingga dia mulai batuk dengan keras. Dia menegur sambil menunjuk Tang Xixi, sepertinya kami terlalu memanjakanmu di masa lalu. Beraninya kau melakukan hal seperti ini hari ini. Xingran, kembali dan istirahat dulu. Kepala pendeta Luo Zichang menyatukan alis putihnya. Dia melihat ke tetua sekte luar, Cheng Ping, bergegas dari kaki gunung dan menginstruksikannya, pimpin Tang Xixi ke belakang gunung untuk bertobat atas tindakannya. Kami akan mengumumkan hukumannya 3 hari kemudian setelah diskusi kami. Ekspresi Cheng Ping berubah menjadi shock. Kami masih memiliki kesepakatan dengan Dark Asura Hall, dan artefak roh yang diminta oleh Dark Asura Hall juga berada di bawah tanggung jawab Tang Xixi. Bukankah ini akan menyebabkan penundaan? Suruh mereka menunggu, kata Luo Zichang dingin. Saat dia mengatakannya, Cheng Ping segera menyadari bahwa kemarahan Luo Zichang itu nyata. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan dengan cepat mengangguk. Dia tiba di samping Tang Xixi dan berkata, ikuti aku ke belakang gunung. Baiklah, aku akan pergi. Tang Xixi melotot sekali pada Liang Shaoyang di bawah gunung sebelum berbalik untuk menatap Ying Xingran dan Luo Zichang. Dia mengejek sekali dan kehilangan kesabarannya berkata, kondisiku buruk akhir-akhir ini,
jadi aku mungkin tidak bisa memalsukan artefak yang diminta oleh Dark Asura Hall. Cari orang lain untuk melakukannya. Setelah selesai, dia mengeluarkan magnet bumi dari cincin spasialnya, melemparkannya ke tanah dan pergi ke belakang gunung bersama Cheng Ping. Pandangan sempit, bagaimana benar-benar picik, untuk berpikir bahwa dia akan menyia-nyiakan harapan besar yang kita berikan padanya. Ying Xingran sangat marah sehingga seluruh tubuhnya terguncang. Kepala pendeta Luo Zichang juga menggelengkan kepalanya, berkata, dia tidak cocok untuk tanggung jawab besar. Liang Shaoyang memperhatikan Tang Siki saat dia dibawa ke belakang gunung di atas kerikil kaki gunung sambil tertawa dingin di dalam, apa yang bisa dilakukan oleh seorang wanita yang dimanjakan oleh sektenya untuk melawanku. Kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati ketika aku selesai denganmu. Apalagi yang kamu lihat. Cepat dan bantu Shaoyang membersihkan lukanya. Ying Xingran berteriak dengan marah. Para murid sekte dalam bergegas menuruni gunung setelah mendengar perintahnya. Lian Rou menatap ekspresi Master Sekte dan Luo Zichang. Pada titik ini, dia juga menghela nafas, mengetahui bahwa Liang Shaoyang telah berhasil membalikkan pikiran kedua pria itu terhadap Tang Siki. Tang Siki mungkin bukan kandidat Master Sekte terbaik di mata mereka di masa depan. Liang Shaoyang, sungguh orang menyebalkan yang licik dan tercela. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke kaki gunung dengan sedikit cemberut, dengan orang ini di sekte ini, situasi Siki akan sulit di masa depan. Juga, mengapa Siki sangat marah hari ini? Di mana Qin Bing? Lian Rou menjadi ragu saat dia mencari-cari bayangan Qin Lai. Dia menyadari bahwa dia tidak ada sama sekali. Liang Shaoyang, ini sudah kedua kalinya. Di dalam sebuah bangunan kecil yang tidak mencolok, Qin Lai bergumam dengan ekspresi dingin. Beberapa bulan yang lalu, Liang Shaoyang telah bersekongkol melawannya dengan serangga Eclipse, dan tepat ketika Qin Lai siap untuk membalas, dia tiba-tiba mempelajari keajaiban pilar pola roh dan menerima peningkatan status yang sangat besar, mengubahnya menjadi kunci untuk kemakmuran di mata Master Sekte dan 3 pendeta. Ini juga mengapa Tong Jihua menyerah untuk segera menangkapnya. Qin Lai juga telah menoleransinya di bawah desakan Tang Siki dan Lian Rou yang terus-menerus. Tapi dia tidak berharap Liang Shaoyang tumbuh lebih kurang ajar. Tidak hanya dia ingin membunuhnya, bahkan Tang Siki telah menjadi targetnya. Qin Lai memiliki perasaan yang sangat tidak nyaman. Selama 2 hari terakhir, ketika dia sedang dalam penyembuhan, pikirannya menjadi semakin tidak stabil seolah-olah ada suara yang memanggil terus-menerus di benaknya. Suara itu terus menyuruhnya untuk berhenti ragu-ragu dan terus ingin dia membunuh Liang Shaoyang secara langsung untuk menenangkan rasa frustrasi di hatinya. Itu seperti suara hatinya sendiri, sifatnya yang tersembunyi, kegilaan di dalam tulangnya. Ini tidak bisa berlanjut. Aku tidak bisa terus seperti ini. Qin Lai menyadari bahwa bahkan budidaya Frost Arts tidak bisa menenangkan niat membunuh di dalam hatinya. Selama 2 hari terakhir dia tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Saat dia menutup matanya, dia akan memikirkan cara membunuh Liang Shaoyang. Begitu api gila di tulangnya dinyalakan, seolah-olah mereka tidak bisa dipadamkan lagi. Itu membakarnya sampai dia mulai kehilangan akal sehatnya. Dia harus mati. Jika dia tidak mati, aku tidak akan bisa tidur. Qin Lai membuka matanya. Kegilaan di matanya mengejutkan, dan setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan, dia segera tenang dan bisa menenangkan hatinya. 3 hari kemudian, di bawah pegunungan Arktik. Di dalam setiap gunung glasial yang tinggi ada binatang purba dan sangat besar yang telah dibekukan. Binatang-binatang raksasa itu tampak mengaum dengan marah atau mencabik-cabik sesuatu sebelum mereka membeku. Beberapa binatang memiliki mata yang benar-benar merah. Bahkan dalam keadaan beku, mereka menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Ketuk-ketuk, Qin Lai berjalan di atas es yang tebal. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat puncak es di sekitarnya dan binatang buas kuno di dalam pegunungan es. Ada seekor ular sanca raksasa yang tubuhnya seperti jalan gunung yang mengembara yang membeku di gletser. Selain pola ular piton alami di tubuhnya, ada juga sisik putih keperakan. Setiap skala seukuran telapak tangan dan bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan di dalam es. Kecerahannya tidak nyaman untuk dilihat Qin Lai. Ice Soul Piton di pegunungan Arktik tingginya sekitar 7 atau 8 meter. Itu sedikit mirip dengan piton besar ini, tetapi tubuh mereka berbeda secara eksponensial dalam massa. Jika Ice Soul Piton muncul di sini, dibandingkan dengan piton yang sangat besar ini, yang ditutupi sisik putih keperakan, itu akan sama menggemaskan dan kecilnya dengan cacing tanah. Binatang kolosal ke-37. Qin Lai dengan hormat mengalihkan pandangannya dari ular piton besar dan berjalan maju saat dia menghitung ke dalam. Dia telah memasuki tempat ini puluhan kali, dan setiap kali dia datang, dia akan kagum dengan binatang purba kolosal yang disegel di dalam es.
Dibandingkan dengan ini, binatang roh dari pegunungan Arktik tidak memiliki ukuran yang sama. Qinlai tidak meragukan bahwa, jika salah satu dari binatang purba ini bisa hidup dan mencapai permukaan, mereka dapat mengoyak dan memakan semua binatang roh di pegunungan Arktik hanya dalam waktu singkat. Termasuk Raja Singa Api bermata ungu yang merupakan Raja Binatang Buas saat ini dari pegunungan Arktik. Dark Asura Hall, Seven Winds Valley, Dark Shadow Tower, Purple Mist Sea, Cloud Sky Mountain, dan bahkan Armamen Pavilion, jika para ahli dari ketujuh pasukan Black Iron ini berkumpul, mereka mungkin masih tidak dapat membunuh binatang purba itu. Ini adalah intuisi yang tidak dapat diungkapkan secara verbal. Gelombang rasa sakit tiba-tiba datang dari patah tulang di dadanya. Qinlai memperlambat langkahnya dan secara refleks menyentuh dadanya. Tulang dada yang terbelah di bawah serangan Black Shadow belum sepenuhnya sembuh. Cedera tulang semacam ini akan membutuhkan waktu untuk pulih secara perlahan. Karena ini, dia memiliki waktu luang dalam perjalanan ini ke sini, dan dia ingin melihat berapa banyak binatang purba yang benar-benar disegel di sini. Dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan beberapa petunjuk dari tubuh binatang purba. Mereka seharusnya mati karena saya tidak bisa merasakan getaran kehidupan, dan sepertinya jiwa mereka tidak ada. Saat Qinlai berjalan, dia meyakinkan dirinya sendiri, mereka tidak bisa hidup. Jika mereka masih hidup dan menembus segel es yang menahan mereka suatu hari nanti, melarikan diri dari tempat ini. Qinlai tidak berani melanjutkan pemikiran itu lebih jauh. Dia yakin jika hal seperti itu benar-benar terjadi, maka itu akan menjadi bencana bagi seluruh benua Scarlet Tide. Ini yang terakhir. Secara total, 38 binatang purba telah disegel di sini. Yang ini ya, Qinlai datang ke tempat terjauh. Melihat gunung es terakhir, dia tiba-tiba berseru kaget. Di tengah bongkahan es yang sangat besar, yang tingginya puluhan meter, adalah binatang kerangka besar berwarna kuning keabu-abuan yang telah dibekukan. Binatang kerangka itu berbentuk seperti primata yang sangat besar dan berdiri seperti manusia. Itu tidak memiliki daging, kulit, atau otot di tubuhnya, hanya tulang terbuka yang tampak seperti batu giok. Bahkan tulang di jari kelingkingnya setengah panjang lengan Qinlai. Itu bukan tubuh binatang itu, hanya kerangkanya. Dari semua 38 puncak glasial, ini adalah satu-satunya dengan kerangka di dalamnya. Qinlai berhenti dan berdiri di bawah kerangka besar ini. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh es di mana kerangka binatang itu telah dibekukan. Es itu dingin seperti biasa ketika dia menyentuhnya. Dia bisa menoleransi rasa dingin seperti ini karena dia telah bekerja keras untuk mengolah Frost Arts. Jika orang lain yang menyentuh ini, jari-jari mereka akan membeku. Dingin banget, rasanya sama kayak es biasa, sepertinya tidak ada yang istimewa, pungkas Qinlai dalam hati. Dia akan mengulurkan tangan untuk menyentuh es yang menyegel setiap binatang purba untuk melihat apakah ada sesuatu yang berbeda tentang es yang membentuk masing-masing dari 38 puncak glasial. Hasilnya sama. Sambil menggelengkan kepalanya, Qinlai menarik tangannya dan kemudian melihat ke sekeliling pada kerangka binatang yang unik ini dan tulang-tulang besar yang menyusunnya. Dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Kecewa, dia menghela nafas dan mengeluarkan Eye of Frost sebagai persiapan untuk pergi. Dia mengumpulkan pikirannya untuk mengaktifkan tombol The Eye of Frost. Kesadaran jiwanya bergerak, dan orb penekan jiwa di dalam alisnya tiba-tiba mengeluarkan ledakan riak yang aneh. Di dalam manik-manik, cahaya menyilaukan keluar. Cahaya terbang menuju pembukaan manik dan akan keluar. Rasa sakit yang luar biasa datang dari antara busurnya. Segera setelah itu, orb penekan jiwa seperti bola mata hitam yang keluar dari daging di alisnya. Sebuah cahaya menyilaukan tiba-tiba menembak kerangka besar di depannya. Ledakan. Lampu kuning terang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba datang dari kerangka binatang yang sangat besar. Seluruh gunung glasial langsung menyala. Hati Qinlai bergetar hebat saat dia melihat kerangka itu dengan takjub. Dia melihat cahaya kuning yang berasal dari kerangka itu adalah tipe karakter yang sangat kuno. Kerangka besar itu sangat monumental dan terbuat dari ratusan tulang. Setiap tulang tertulis dengan karakter seperti itu. Karakter kuno itu bergerak seperti cacing tanah dan terus mengeluarkan cahaya kuning cerah. Aura kuno dan primitif menyebar. Jenis karakter kuno seperti cacing tanah ini tampak seperti karakter yang pertama kali diciptakan oleh makhluk di era kuno. Itu memberikan perasaan misterius, alami, sederhana, dan megah. Melihat karakter di tulang, dia merasa seolah-olah berada di era kuno, berjalan sendirian melalui pegunungan dan rawa-rawa yang sunyi. Dia merasa bahwa dia belum pernah melihat karakter ini sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan ketika dia fokus, dia menemukan dia mengenali mereka. Catatan magnetisme geosentris. Dia berbalik dan melihat dahi kerangka itu.
Matanya tiba-tiba menyala dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membaca dengan keras. Dia benar-benar bisa membacanya. Ini sangat aneh. Sejauh yang saya ingat, saya belum pernah menemukan karakter ini sebelumnya, bagaimana saya bisa membacanya. Dia terkejut oleh dirinya sendiri dan kemudian melihat bagian lain dari kerangka itu. Bumi besar memiliki roh, lorong-lorong jantung bumi tidak akan pernah beristirahat, rasakan detak bumi yang besar, kendalikan kekuatan magnet inti bumi. Setiap bagian dari karakter kuno yang bisa dia lihat di tulang binatang, dia juga bisa membaca. Aku tahu ini, aku pasti tahu ini. Qin Lai tercengang. Dia menyalurkan Frost Arts untuk menenangkan dirinya. Dia berpikir keras untuk memikirkan mengapa dia bisa membaca karakter-karakter ini. Puluhan detik kemudian, tubuhnya sedikit bergetar dan dia berteriak, 10 tahun yang lalu. Saya mempelajari karakter kuno ini 10 tahun yang lalu. Karakter-karakter itu terpatri di relung terdalam ingatanku. Bahkan jika kenangan masa lalu saya terhapus, hal-hal yang saya pelajari akan tetap bersama saya selama sisa hidup saya. Dia sekarang mengerti. Sebelum 10 tahun yang lalu, dia pasti telah mempelajari karakter kuno seperti ini. Memori karakter kuno ini tidak sama dengan memori pengalaman masa lalunya. Jika dia mempelajarinya, itu tidak dapat dihapus dari pikirannya dan hampir tidak dapat ditutup. Itu mirip dengan seorang anak yang belajar berjalan. Ini telah menjadi naluriah. Tidak peduli seberapa kacau ingatan selanjutnya, naluri semacam ini tidak dapat dihapus. Catatan magnetisme geosentris, catatan magnetisme geosentris. Dia menjadi tenang dan mulai berjalan di sekitar kerangka besar di dalam gletser untuk melihat karakter kuno dari setiap sudut untuk menghafal seni unik, Records of Geocentric Magnetism. Di antara alisnya, orb penekan jiwa melepaskan cahaya yang menerangi setiap tulang. 1 jam kemudian, sesuatu yang lain terjadi. Karakter kuno yang berlekuk-lekuk tiba-tiba terbang dari salah satu tulang. Seperti kepingan salju, mendarat di bahu Qin Lai dan memasuki tubuhnya. Juga pada saat ini, tubuh Qin Lai membeku, dan matanya menjadi berserakan. Setelah berhenti sejenak, dia segera mulai bergerak lagi. Orb penekan jiwa masih menyinari kerangka itu. Dia sepertinya telah memasuki keadaan yang tidak diketahui saat dia mengitarinya. Karakter kuno yang berlekuk-lekuk berubah menjadi kepingan salju kuning satu demi satu dan mendarat di atasnya. Di dalam gletser, karakter kuno yang aneh dan berlekuk-lekuk pada kerangka raksasa itu menghilang satu demi satu. Ketika karakter pada tulang semuanya terbang, tulang itu langsung berkarat, seolah-olah telah mengalami pembusukan selama puluhan ribu tahun. Tulang seperti batu giok tiba-tiba menjadi kayu busuk dan kehilangan semua cahayanya. Qin Lai berputar-putar di sekitar kerangka dan dipaksa untuk menerima karakter kuno yang berlekuk-lekuk, mengambilnya dari tulang-tulang besar ini. Lama kemudian, dia tiba-tiba duduk dan perlahan menutup matanya. Orb penekan jiwa di antara alisnya tidak melepaskan cahaya lagi dan mundur kembali ke dagingnya. Pada saat ini, sisa-sisa binatang buas di sebelahnya telah kehilangan cahayanya. Setiap tulang individu berwarna abu-abu gelap, dan ada kemungkinan untuk membedakan retakan samar. Tampaknya telah mengalami korosi dan pelapukan angin miliaran tahun. Qin Lai dalam keadaan kacau. Dia tampaknya menjadi hantu yang telah pergi ke zaman kuno dan melihat ke bawah ke tanah dari langit. Di tanah yang luas dan tak berujung, ada puncak yang tak terhitung jumlahnya yang mencapai awan tinggi seperti pedang besar yang menembus jantung langit. Ada pohon-pohon kuno yang sangat besar, tingginya ribuan meter, dan kanopinya menutupi sebagian langit. Di dalam hutan kuno dan berbahaya, banyak binatang purba yang tidak dapat disebutkan namanya meraung dan memekik. Mereka memindahkan gunung dan memutar sungai saat mereka berkeliaran dan membunuh orang lain di hutan. Ada praktisi bela diri yang hanya berpakaian yang berkeliaran di luar angkasa. Melihat langit dipenuhi meteor, mereka akan mengulurkan tangan untuk menangkapnya dan memasukkan meteor ke dalam lengan baju mereka. Di lautan tak berujung, pulau-pulau yang sebesar benua kadang-kadang akan bergerak. Jika dia melihat lebih dekat, itu adalah sejenis binatang besar yang melayang keluar dari air dan memakan energi matahari dan bulan. Ada satu yang mengenakan baju besi emas, dan ketika mereka berdiri tegak, kepala mereka bergerak di antara awan. Mereka menyeret pisau besar, panjang ribuan meter, saat mereka dengan bangga melakukan perjalanan darat. Saat bila besar itu meluncur melintasi bumi, itu menciptakan sungai yang panjang dan melengkung. Air sungai terbentuk dari energi roh murni dan tidak pernah hilang. Adegan demi adegan muncul di dunia luas di bawah. Pikiran Qin Lai melayang di angkasa saat dia melihat ke bawah ke tanah, benar-benar terkejut. Tidak diketahui berapa lama kemudian, jiwanya tiba-tiba merasakan sakit, dan pikirannya tiba-tiba terbangun dari dunia yang aneh itu. Dia langsung mendeteksi perubahan di lautan roh dantiannya. Memfokuskan perhatiannya,
Dia menemukan bahwa dua istana natal baru telah muncul di lautan rohnya. Keduanya terbentuk dari cahaya kuning cerah. Mereka tebal dan berat, mengeluarkan aura tanah. Karakter berlekuk-lekuk dicetak pada bola kuning tanah dan muncul saat mereka berputar. Itu adalah catatan magnetisme geosentris yang telah terbang keluar dari tulang-tulang yang sangat besar. 160.